di acara kami pada pagi hari ini. Eh, Sebelum kita memulai webinar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka terlebih dahulu dalam doa. Untuk itu, kepada panitia yang bertugas memimpin doa, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, terdengar Ibu Paskanova suara saya? Marilah sejenak kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa berdasarkan agama Islam dan bagi Bapak Ibu yang berbeda kepercayaan bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu, pada malam ini kami dapat berkumpul untuk mengikuti webinar strategi penulisan buku referensi. Berikanlah perlindungan pada kami, limpahkanlah barokah-Mu kepada kegiatan ini. Satukanlah hati kami dalam kebaikan yang saling mendukung dan menguatkan keharmonisan dalam berbagi ilmu. Serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti acara ini, agar kami semua menjadi manusia yang santun dalam moral, unggul dalam intelektual, dan memberikan manfaat bagi sekitar kita. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah semua urusan kami. Berikanlah keberkahan bagi guru-guru kami, orang tua, keluarga, dan anak didik kami. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, saya kembalikan ke MC Ibu Paskanova. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Tri Joko Susilo yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Untuk itu saya memohon bantuan dari operator untuk uh, memutarkan lagunya.
Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita, eh, kita kami akan memperkenalkan ICMA kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, saya mempersilahkan Ibu Fadila untuk membacakan profil ICMA. Waktu dan layar disilakan, Ibu. Terima kasih Bu Paska. Eh, Mohon bantuan kepada Pak Gede untuk bisa share screen untuk file profil Ijma nggih? Nih. Jadi Ijma merupakan kepanjangan dari Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan jargon bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Bisa berikutnya Pak? Nggih. Ketua dari Umum Ijma saat ini adalah Bapak Raffles Ginting SEMAK. Beliau akan menjadi ketua dari periode dari 2024 hingga 2027. Next, Pak. Berikut adalah timeline mulai dari pendirian IJMA hingga sekarang. Jadi IJMA didirikan pada tahun 2018 bulan April melalui perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi yang kemudian diikuti oleh pembuatan WA Group pada bulan Mei 2018 gitu. Pada tahun 2021 mulai dicetuskan ide untuk mendirikan organisasi dan pada bulan April 2021 dimulai perekrutan serta pembentukan DPN dan Dewan Eksekutif IJMA. Pada bulan Juli 2021 IJMA menjadi organisasi yang berbadan hukum melalui penandatanganan akta notaris. Nah, ini menandakan lahirnya IJMA sebagai organisasi berbadan hukum pada bulan Oktober 2021 di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. IJMA sudah sudah berulang tahun beberapa kali. DIS pertama dilakukan di Universitas Pancasila, Jakarta pada bulan Oktober 2022. Kemudian DIS kedua di Universitas Binus University Alam Sutra Tangerang di bulan Oktober 2023 dan yang terakhir DIS terakhir dilakukan di UPN Veteran Yogyakarta pada Oktober 2024. Next, Pak. Nah, visi dari IJMA adalah menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Next. Slide berikutnya. Misi dari kami ada 8, yaitu memperlengkapi dosen dengan pelatihan profesional untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, memperlengkapi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM untuk meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk meningkatkan kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat, serta menyelenggarakan wadah untuk melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Next. Berikut adalah program kerja IJMA yang telah dilaksanakan selama ini. Jadi ada beberapa webinar yang telah dilaksanakan. Berikut bisa ini, next Pak. Ini adalah, kemudian ada kegiatan bedah buku, kolaborasi riset antar anggota, kelas pendampingan, dan mentoring riset. Next. Kemudian ada talk show dengan beberapa dan ini berikut beberapa pelatihan lain yang bersifat aplikatif. Nah, ini sudah beberapa kegiatan yang sudah. Nah, berikut adalah pengurus harian IJMA untuk 2024 sampai 2027.
ketua umum saat ini adalah Pak Raffles Ginting, kemudian wakil ketuanya adalah Pak Yanuar Nugroho, sekretaris umumnya adalah Bu Ananta Ikrama, sekretaris eksekutif adalah Pak Riki Yunisar, sekretaris 1 Pak Ilham Ramadan, sekretaris 2 Pak Sandy Dwi Haryanto, sekretaris 3 Bu Ayu Puspitasari, bendahara Bu Vera Damayanti, dan wakil bendahara adalah Ibu Ayu, oh, maaf nggak baca, Bu Ayu. Eh, Next lagi Pak. Tuh. Next Pak, bisa monggo. Bu Ayu Umyan. Nah, berikut adalah ketua tim untuk periode 2024-2027, Bu Lucy untuk tim kerja bedah buku, Bu Meliani untuk tim Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi, Bu Liana untuk PPKS, Bu Nurmala untuk Komite Etik, dan Bu Wiwit Indrawati adalah perencanaan strategis. Nah, ini adalah struktur koordinator wilayah. Jadi untuk wilayah 1 itu adalah Pak Nikolas, wilayah 2 adalah Pak Aditya, wilayah 3 adalah Pak Ihsan Siregar, wilayah 4 Pak Apip Alansori, wilayah 5 Ibu Riri Rumaiza, wilayah 7 itu adalah Bu Ika Swasti Putri, wilayah 8 Bu Putri Wulanditya, wilayah 9 Bu Dwi Arini, wilayah 10 Bu Andrea Giovanni, wilayah 11 Pak Rifki Novriandana, wilayah 12 Bu Nur Afni, wilayah 13 Bu Musdalifah, dan wilayah 14 yaitu Pak Zainuddin. Next, nah ini untuk cara bergabung dengan Spitsma adalah berikut gitu. Mungkin nanti bisa di-share di grup peserta apabila ada yang ingin bergabung. Oke, demikian profil ITSMA. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Paska. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut pada acara yang selanjutnya, yaitu sambutan Ketua IJMA yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Ayu Puspitasari. Dipersilahkan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Paskanova atas kesempatannya. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu saya tidak on cam karena sedang dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang telah bersedia hadir dalam hari ini adalah Prof. Tio Triwahyudi, kemudian para peserta webinar yang saya banggakan serta seluruh panitia pihak yang terlibat dalam terselenggaranya acara ini. Perkenalkan, saya Ayu Puspitasari selaku Sekretaris 3 pada hari ini mewakili Ketua Umum IJMA, Bapak Raffles Ginting, untuk menyampaikan kata sambutan. Sebagai awal, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mendukung acara webinar strategi penulisan buku referensi hari ini. Tanpa dukungan dan kerjasama yang solid dari Bapak Ibu, acara ini tentunya tidak akan terwujud dengan baik. Tema yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang strategi penulisan buku referensi, yang mana topik ini sangat relevan dan penting bagi kita ya untuk dosen menunjang karir kita sebagai seorang dosen, terlebih di dunia pendidikan dan dunia profesi akuntansi. Buku referensi ini memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung proses belajar mengajar, serta memberikan wawasan yang mendalam bagi para praktisi maupun akademisi. Oleh karena itu, kemampuan dalam menulis buku referensi yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar adalah keterampilan yang harus kita tingkatkan. Kami berharap melalui webinar ini, peserta dapat memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana merencanakan dan menyusun buku referensi yang efektif, serta bagaimana menjadikan karya tulis tersebut dapat bermanfaat tidak hanya dalam dunia akademis saja, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Semoga kiranya acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan wawasan baru, serta membuka peluang bagi kita semua untuk terus berkarya dan berinovasi dalam dunia penulisan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian yang diberikan. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari hari ini, dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih Bu Ayu Puspitasari. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada acara inti kita pada pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya akan menampilkan CV dari beliau. Ya, Bapak Ibu sekalian, webinar kita pada hari ini akan dimoderatori oleh Ibu Mujenah. Ibu Mujenah bernama eh, Ibu Mujenah SE MAK AKCA. Beliau adalah dosen, juga peneliti, penulis, dan juga adalah seorang entrepreneur. Beliau menamatkan studi S1 di Universitas Lambung Mangkurat, ya. Kemudian melanjutkan studi S2-nya pada tahun 2010 di Universitas Trisakti. Kemudian, oh mohon maaf, itu studi profesi Bapak Ibu. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di Universitas Indonesia dengan fokus pada internal audit. Dan saat ini beliau sedang menempuh studi doktoral di Universitas Airlangga. Sudah ada beberapa buku yang ditulis oleh Ibu Mujena. Bapak Ibu dapat melihat pada layar, ada buku Performance Based as Surveillance, kemudian ada Sustainability dan Akuntansi Berkelanjutan, kemudian ada buku Penganggaran Perusahaan, kemudian ada Metodologi Riset, dan yang terakhir ada Accurate. Uh, Beliau juga sudah menghasilkan beberapa publikasi yang tembus Q1, Q2, dan Q3 ya Bapak Ibu, sangat luar biasa. Dan beliau juga punya pengalaman eh, saat ini ya, sampai saat ini sebagai dosen di IBITEK Banjarmasin dan juga sebagai Ketua Test Center CPA. Kemudian beliau juga dari tahun 2015 sampai saat ini sebagai konsultan lingkungan BUMN. Kemudian juga menjadi konsultan CSMS BUMN. Kemudian pernah menjadi auditor di Ernst Young. Kemudian auditor Preston International dan pernah juga sebagai admin advisor di Arumtin Indonesia. Ya, demikian perkenalan singkat dari Ibu moderator kita. Di sini sudah ada kontak beliau, Bapak Ibu bisa lihat. Dan untuk masuk pada acara inti, saya langsung serahkan kepada Ibu Mujenah. Dipersilakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Paskanova untuk pemaparan CV saya tadi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Profesor Setio Triwahyudi, SE, MSc, PhD. Oke, saya akan sharing CV beliau. Mohon operator bisa dibantu untuk sharing CV-nya. Kurikulum vitae, Prof. Sudah terlihat, Bu? Ya, ya, oke, baik. Baik. Prof. Setio Triwahyudi merupakan profesor di bidang ilmu ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya. Beliau menempuh pendidikan PhD di University Utara Malaysia pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian beliau juga menempuh Master of Economic di University Utara Malaysia tahun 2007 sampai 2008 dan menempuh sarjana ekonomi di Universitas Brawijaya tahun 2000 sampai 2004. Kemudian beliau merupakan juga guru besar di Universitas Brawijaya dengan segudang prestasi.
Beberapa prestasi dan pengalaman profesional beliau antara lain merupakan asesor Lememba di Universitas Brawijaya, kemudian asesor jurnal ilmiah. Beliau juga mendapatkan sertifikasi reviewer penelitian nasional, sertifikasi manajemen risiko, lembaga sertifikasi profesi perbankan, dan merupakan peringkat 1 ketua prodi program studi yang berprestasi di Universitas Brawijaya. Kemudian beliau juga mendapatkan peringkat 1 dosen dalam bidang sosial humaniora dan telah mendapatkan Satya Lencana selama 10 tahun. Selain berprestasi, beliau juga merupakan seorang reviewer di beberapa jurnal top tier, antara lain Journal of Frontiers in Sociology, Scopus Q1, Journal Frontiers in Education, Scopus Q2, Journal Institution and Economics, Q3, beberapa jurnal terindeks Sinta 2, antara lain JPUI, kemudian di Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan JBIK Untan, Universitas Pertahanan, kemudian Jurnal Ekonomi Kuantitatif di JIKT UNUD, terindeks Sinta 2, JISP Sinta 2, JIP Unsri ya Sinta 2, kemudian juga beberapa jurnal Indonesia Treasury Review antara lain yang dipublikasikan dalam website Kementerian Keuangan yang terindeks Sinta 2. Beliau juga telah menerbitkan beberapa buku dan beberapa haki ya, dengan publikasi karya ilmiahnya juga sangat banyak sekali. Oke, baiklah, untuk selanjutnya kita akan mendengar pemaparan dari Bapak Profesor Setio Triwahyudi di materi selanjutnya. Baiklah, kami persilakan untuk Prof. Setio mengenai topik webinar hari ini mengenai strategi penulisan buku referensi. Oke, silakan Prof. Setio. Iya. Oke, terima kasih Ibu Mujina atas kesempatannya ya diberikan pada kami dan juga kawan-kawan dari ICMA ya. Ini merupakan pertemuan kita ya kesekian kalinya ya. Dan alhamdulillah hari ini insya Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu secara daring ya di kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian ya, ini kawan-kawan ICMA ini luar biasa sekali ya. Apalagi dengan tagline-nya itu tadi itu ada kata Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ya. Jadi kalau muda itu artinya bahwa ya siapapun yang ada di grup ini itu mesti kategorinya masih terus muda ya. Dan alhamdulillah ini menjadi semangat ya bagi kita semua ya. Usia boleh tua ya, tetapi jiwa harus tetap muda ya. Dan ini sesuatu yang menginspirasi lah. Oke, Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas ya, dan saya tidak akan berbicara panjang lebar nanti supaya kita lebih banyak diskusinya ya. Sebentar saya coba izin share screen. Ya, Bapak Ibu, saya izin menyampaikan materi awal dulu ya, dan ini merupakan pemantik kita untuk diskusi nantinya. Dalam konteks penyampaian ini bukan berarti saya ingin menggurui ya kawan-kawan yang mungkin jauh lebih senior dari saya. Kita di sini saling berbagi eh, pemahaman, pengetahuan dan pengalaman ya. Sehingga nanti mohon jika ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun ada hal-hal yang tidak tepat ya nanti mohon dikonfirmasi ya. Jadi kita semua di sini saling belajar ya Bapak Ibu. Eh, Topik kita hari ini sesuai dengan yang kami terima beberapa waktu yang lalu dari panitia adalah penulisan buku referensi ya. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan ya oleh kawan-kawan di pembukaan ya bahwa ICMA ini tujuannya adalah ya meningkatkan ya kualifikasi dari anggotanya khususnya di kegiatan Tridharma pendidikan tinggi ya. Salah satunya adalah yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dalam Tridharma yang pertama yakni pendidikan dan pengajaran.
Kita sebagai dosen tentunya akan sangat bangga ya jika dalam proses pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan kepada adik-adik mahasiswa, anak-anak kita, ya itu kita bisa memberikan hal yang terbaik ya, khususnya hasil karya yang bisa kita buat secara individu maupun secara kolaborasi ya. Dan itu bisa dipakai dalam kegiatan pembelajaran di kelas, tidak hanya di kampus kita, namun juga dipakai di kampus-kampus yang lain ya, bahkan menyeluruh seluruh Indonesia itu suatu kebanggaan ya. Ibaratnya adalah ya karya yang ditulis kemudian dibaca banyak orang, insya Allah ini bisa menjadi amal jariah kita ya nantinya ya. Dan semoga ini menjadi upaya kita bersama ya dalam apa namanya mendiseminasikan pengetahuan ya. Bapak Ibu sekalian ya dalam konteks hari ini ya hanya ada 10-12 slide saja yang akan coba saya sampaikan ya supaya nanti kita masih cukup banyak waktu untuk diskusi ya. Bahwa fokus kita hari ini adalah terkait dengan buku referensi ya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan ya di paparan di pertemuan yang lalu ya bahwa kita sudah pernah diskusi terkait dengan buku ajar, kemudian buku monograf ya, kemudian sekarang kita geser ke buku apa namanya referensi ya. Sebetulnya dari semua jenis buku itu kita sebagai peneliti ya, sebagai pengajar ya, tentunya bukan dalam konteks oh saya lebih cocok menulis buku ajar saja, saya lebih cocok menulis buku monograf saja ataupun referensi saja. Semuanya kita itu memiliki ya kemampuan di sana ya. Cuman masalahnya adalah kita mau tidak dalam melanjutkan proses penulisan itu. Kualifikasi yang Bapak Ibu miliki ya sebagai tenaga pengajar ya dimanapun itu, saya meyakini Bapak Ibu itu sebetulnya memiliki kualifikasi yang sangat mumpuni ya untuk bisa menghasilkan satu karya ya. Dan oleh karena itu ya harus dioptimalkan itu. Dan kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh kawan-kawan melalui webinar, melalui kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, apapun yang diinisiasi oleh ICMA ini, semoga itu bisa menghasilkan ya banyak karya-karya berikutnya yang dihasilkan oleh anggota khususnya yang selalu ikut dalam kegiatan webinar ini sehingga tidak selesai dalam konteks diskusi saja, paham saja, namun setelah kegiatan itu nanti mohon benar-benar bisa menginspirasi ya dan juga menggerakkan ya supaya mau ya dalam menyelesaikan proses-proses penulisan buku ini ya. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks buku referensi ya, sebetulnya buku referensi itu hampir sama ya, hampir mirip ya dengan buku ajar maupun buku monograf yang selama ini Bapak Ibu pahami ya. Namun fokus yang ingin kita tekankan bahwa buku referensi ini itu sebetulnya nanti seperti namanya referensi ya. Referensi itu berarti diharapkan menjadi rujukan utama ya. Bisa menjadi rujukan, menjadi pedoman ya bagi siapapun ya baik mahasiswa ya baik apa khalayak umum dalam konteks apa dalam konteks kegiatan ilmiah khususnya ataupun kegiatan profesional lainnya. Ketika kita melakukan penelitian ya harapannya buku yang kita hasilkan ini nanti bisa menjadi pedoman ya bagi peneliti berikutnya ya untuk bisa menghasilkan satu tulisan ya yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu harapannya nanti adalah buku referensi ini nanti itu bisa menjadi bahan ya di kegiatan pembelajaran di kelas ya yang Bapak Ibu ampu. Bapak Ibu, ini sedikit ya yang saya ambil dari berbagai apa namanya literatur ya terkait dengan karakteristik buku referensi ya. Ini menjadi hal yang penting ya supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung ya. Sebetulnya buku itu apakah dalam prakteknya itu nanti dilabelin ya. Oh ini referensi, oh ini dilabelin sebagai buku ajar, oh ini monograf. Sebetulnya realitanya tidak seperti itu gitu loh. Nah, buku-buku yang beredar di luar sana itu, baik yang dipakai di perguruan tinggi maupun yang dijual di toko buku, di sana itu tidak ada namanya yang di covernya itu yang langsung memberikan stempel, oh ini buku ajar, oh ini buku referensi, oh ini buku monograf. Itu sebetulnya secara eksplisit tidak ada ya. Namun ketika kita kita membaca buku-buku itu dari judulnya, dari isinya, biasanya kita bisa merasakan ya perbedaan nyata antara ketiga jenis buku itu. Nah, dalam konteks buku referensi ini tentunya sumber yang dipakai dalam menghasilkan buku itu nanti tentunya berbeda dibandingkan dengan buku ajar maupun buku monograf. Nah, kalau buku referensi itu umumnya dan Bapak Ibu juga bisa melakukan apa pengecekan dari berbagai sumber ya. Seringkali buku referensi ini identik dengan buku-buku yang dihasilkan dari hasil-hasil penelitian. Nah, kalau kita bicara hasil penelitian, saya meyakini ya Bapak Ibu yang sudah berkarir di dunia pendidikan ya,
5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan lebih, itu sudah terbiasa ya melakukan proses-proses penelitian ya. Sudah terbiasa menghasilkan luaran penelitian ya, baik dalam bentuk luaran laporan hasil penelitian maupun luaran lainnya, misalkan artikel jurnal, ya HKI dan sebagainya. Namun mungkin Bapak Ibu tidak terbiasa dalam menghasilkan buku sebagai luaran hasil penelitian. Karena apa? Mungkin karena, oh saya tidak paham, oh saya belum berani, oh saya belum siap dalam proses penulisan karena membutuhkan waktu yang panjang, konsistensi, disiplin, dan sebagainya. Sehingga mungkin sumber daya yang Bapak Ibu miliki itu belum tercurahkan dalam menghasilkan buku referensi ini. Padahal ya Bapak Ibu sudah punya itu apa namanya bahan bakunya. Nah, hari ini kita akan sharing saja ya nanti bagaimana sebetulnya bahan-bahan dari penelitian Bapak Ibu itu nanti bisa dikonversi ya ke dalam apa buku referensi ini. Dan yang kedua adalah karakteristik penting dari buku referensi ini adalah ya isi substansi dalam buku ini biasanya hanya membahas satu bidang ilmu saja, gitu ya. Ketika satu bidang ilmu ya maka dia spesifik ya. Karena dia spesifik maka kalau ini nanti dijadiin satu rujukan itu nanti bisa menjadi satu rujukan yang tepat ya. Karena orang yang akan menjadikan buku kita sebagai pedoman itu mereka akan apa namanya mudah ya mengikutinya ya. Dan harapannya memang ke sana buku referensi ini. Dan terakhir ya harapannya ya mesti jadiin referensi ya, disitasi dan juga menjadi bagian dalam proses-proses penulisan artikel ya bagi para peneliti berikutnya. Artinya apa? Dampak multiplier effects dari tulisan kita itu nanti akan luar biasa ya kalau kita buat dalam bentuk buku ya. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan proses perencanaan ya dalam menulis buku ini ya, khususnya referensi ya. Tentunya ya secara pengalaman ya, ini pengalaman pribadi yang selama ini saya apa namanya lalui ya, yang saya lewati dalam proses menulis buku, itu yang pertama tentunya ketika kita ingin mengkonversi ya tulisan dari hasil penelitian kita, yang pertama ya kita harus fokus dulu topik apa yang mau kita buat. Nah, dalam konteks ini sepertinya bahan bakunya sudah ada dan topiknya juga sudah ada, ya kan? Penelitian terkait dengan apa namanya investigasi akuntansi forensik misalkan. Nah, itu topiknya kan sudah ada Bapak Ibu, sudah melakukan penelitian di sana. Nah, sekarang dari bahan baku itu kemudian ya kita meyakini bahwa topik ini relevan kok kalau dibukukan dan akan memberikan manfaat ya bagi orang lain. Nah, maka topiknya sudah kita miliki. Nah, yang kedua adalah tentunya biasanya karena kita menulis buku itu harapannya adalah bermanfaat bagi khalayak banyak, maka kita harus menentukan seperti sasaran pembacanya siapa. Nah, dalam konteks sasaran pembaca ini sebetulnya ketika buku Anda itu nanti Anda limpahkan kepada penerbit nasional ya, penerbit yang apa namanya memiliki kredibilitas dalam proses distribusi buku yang luar biasa, jangkauannya luas ya di berbagai daerah ya di tingkat nasional bahkan internasional, maka yang diminta oleh penerbit itu mesti kita diminta menjustifikasi sasaran pembacanya buku kita itu siapa. Nah, sehingga kalau sasaran pembacanya sangat luas ya, begitu banyak, maka buku ini sebetulnya dia memiliki potensi pasar yang bagus gitu ya. Namun berbeda jika buku referensi Anda buat ya itu tidak ingin itu didistribusikan secara luas, dan artian Anda cetak secara mandiri. Karena sekarang kan banyak tuh kawan-kawan untuk kepentingan kenaikan angka kredit dan sebagainya, ya karena pengen dapat apa namanya nilai yang lebih tinggi dalam angka kredit ya, itu memilih buku referensi. Perlu dipahami bahwa jika tidak ada perubahan perhitungan angka kredit ya terkait dengan apa kebijakan angka kredit, maka buku referensi ini dalam perhitungan PAK ya pengalaman saya sebelumnya itu bukan masuk kategori A ya. Kategori pendidikan pengajaran bukan, tapi dia masuk kategori penelitian pengabdian ya. Kategori penelitian dan publikasi ilmiah. Sehingga dia masuk kategori B. Nah, ketika dia masuk kategori penelitian, maka nilai buku referensi ini dia memiliki nilai yang besar ya. Ya, beda dengan buku ajar yang masuk kategori pendidikan pengajaran ya. Nah, oleh karena itu kenapa kawan-kawan tuh senang sebenarnya menulis tipikal buku referensi dibandingkan buku ajar ya. Karena apa? Pertama ada insentif dalam nilai perhitungan angka kredit yang jauh lebih besar dibandingkan kalau menulis buku ajar.
Nah, namun di sisi lain menulis buku ya di kategori penelitian publikasi itu tidak lebih baik ya dibandingkan dalam menghasilkan karya ilmiah sekelas artikel Scopus Q1 ya. Seperti Bu Mujena tadi luar biasa itu Q1-nya banyak. Itu sekali terbit kalau mandiri udah dapat 40 gitu ya. Padahal buku ini ya itu butuh waktu cukup panjang ya, bisa sebulan, 2 bulan ya. Nah, itu nggak jadi-jadi ya, bahkan setahun belum tentu jadi ya. Kalau kita benar-benar menulis mandiri ya, menulis mandiri berarti yang kita tulis secara manualin, Anda memang mencurahkan pikiran dan sebagainya dalam proses itu ya. Tapi kondisi sekarang sebetulnya sudah sangat berbeda ya. Kita sudah dibantu dengan banyak kemudahan teknologi, khususnya artificial intelligence ya. AI itu sudah banyak membantu dalam proses penulisan ya. Bapak Ibu sudah punya bahannya. Nanti kalau kita malas-malas ya, kita minta bantuan AI untuk mengkonvertkan itu juga jadi gitu ya. Artinya apa? Di era sekarang itu ada yang mengatakan bahwa nulis buku, nulis artikel itu tidak butuh berhari-hari ya. Ya 1 jam, 2 jam udah jadi gitu ya. Nah, itu memang untuk individu tertentu iya, tapi untuk individu yang lain juga tetap tetap sama saja gitu ya. Ya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan juga nggak jadi juga banyak gitu ya. Nah, artinya itu tidak bisa digeneralisir ya untuk kita kita semua ya. Oleh karena itu, apapun itu ya di era sekarang intinya Bapak Ibu sebetulnya banyak kesempatan ya untuk bisa menghasilkan satu karya. Dan yang terakhir, yang penting adalah dalam menulis buku itu ya harus segera menyusun outline-nya. Ya, kalau kita sudah tahu sasaran pembaca, outline itu penting ya. Saya itu biasanya kalau menulis buku, biasanya saya siapkan itu adalah membuat outline-nya. Saya menulis apa dulu, di bab 1 apa, di bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, kalau bingung membuat outline, nah sekarang di teknologi AI kan sudah mudah ya. Misalkan Bapak Ibu sudah punya judul, kemudian sudah punya apa rencana judul buku, misalnya bingung membuat outline-nya apa. Anda bisa bertanya ya ke artificial intelligence ya, buatkan apa namanya outline dari rencana buku berjudul ini misalkan. Dalam 5 bab, dalam 10 bab misalnya itu udah disiapkan. Ya, oh bab 1 dibuatkan apa, subbabnya apa, bab 2 apa dan sebagainya. Nanti kita tinggal ngikutin saja dari outline itu. Artinya kita itu sebenarnya sudah banyak ya cara yang bisa memandu kita ya. Tapi masalahnya nanti kita mau nggak untuk melakukan itu ya. Intinya kemauan sebetulnya dari semua yang kita diskusikan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, Bapak Ibu juga harus sudah mulai ya melihat-lihat bahan-bahan yang Bapak Ibu miliki ya. Tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu sudah punya bahan yang luar biasa ya. Sudah beberapa kali ya, mungkin sudah puluhan ya tulisan-tulisan penelitian yang Bapak Ibu bukukan dalam bentuk laporan. Dan itu berakhir saja di meja, di rak-rak yang ada di ruangan Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya bahan tulisan buku referensi ya. Bukan berarti bahwa lo kalau saya menelitinya sudah 10 tahun yang lalu, apakah layak untuk dibuat sekarang? Ya layak saja. Ya. Uang penelitian yang kita lakukan saat ini pun Bapak Ibu, teori yang kita pakai kan bukan teori yang baru lahir kemarin ya. Teori yang kita acu loh, teori-teori yang tahun 1970-an, 1950-an itu teori-teori ekonomi yang kita pelajari dan kita pakai sampai sekarang. Ya, kita masih mengacu menjadikan dia referensi gitu loh. Nah, buku itu pun juga sama ya. Ya, Bapak Ibu menghasilkan di tahun 2010 pun ya dibuat buku apakah masih relevan? Nanti tinggal diupdate saja kan data-datanya kan, ya kan? Tapi topiknya kan masih relevan terus ya. Siapa yang mengatakan meneliti mengenai kemiskinan itu sudah nggak menarik, meneliti mengenai ketimpangan ekonomi nggak menarik? Tetap menarik ya. 20 tahun yang lalu sudah banyak orang meneliti itu. Sekarang juga masih ada orang meneliti itu. Sekarang juga masih banyak orang menghasilkan buku-buku di bidang itu. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu dalam menghasilkan satu karya. Bahan bakunya pun tidak ada batasan waktu. Cuman bedanya adalah data yang dipakai saja nanti yang di-upgrade ya. Kalau penelitian Bapak Ibu 2010 sudah selesai, kemudian mau dibuat buku sekarang, ya berarti dalam konteks datanya nanti ditambahkan saja. Data 2010 sampai 2024 misalkan. Itu kan sekarang mencari data sekunder kan juga sudah mudah Bapak Ibu, ya kan? Ya, nanti bisa di-upgrade ya datanya. Mungkin alat analisis yang kita pakai mungkin juga bisa kita kita tambah gitu ya. Artinya apa? Tidak banyak sebetulnya penambahan-penambahan yang perlu Bapak Ibu lakukan karena bahan utamanya sudah ada. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu harus menambahkan apa yang penting dalam tulisan. Yang pertama adalah ya riset literatur itu penting ya. Bapak Ibu tinggal tambahkan saja ya berbagai tulisan-tulisan dari penelitian sebelumnya ya. Dan dalam konteks riset literatur kita sudah banyak dibantu sekarang ya. Ya berbagai pendampingan, penelitian, apa penulisan ilmiah yang menggunakan
analisis bibliometrik ya, kemudian systematic literature review, kemudian pakai alat Force Viewer, pakai alat Publish or Perish, pakai alat RStudio dan sebagainya. Semuanya itu kan alat-alat yang sering kali kita pakai saat ini kan, ya, dalam mencari literatur. Artinya apa? Untuk menambahkan artikel ilmiah ke dalam tulisan Bapak Ibu, ya, untuk menguatkan narasinya nanti, itu sebetulnya sangat mudah sekali di era sekarang ini. Anda mau ngumpulin 100, 200, 1000 artikel ilmiah ya, ya Scopus Q1 misalkan, atau basisnya Web of Science saja misalkan, itu kan mudah ya. Mencarinya mudah sekali sekarang. Nah, sehingga itu dimanfaatkan saja untuk mengupgrade tulisan kita. Yang kedua yang penting lagi adalah karena kita bicara buku referensi ya, maka sebetulnya dari apa yang Bapak Ibu tuliskan nanti akan lebih bagus ya, lebih baik itu kalau ada studi kasus gitu loh. Nah, studi kasus itu tentunya ya kasus di tahun 2010 dengan kasus sekarang kan beda gitu. Nah, di tahun 2010 nggak masalah dipakai lagi. Kasus sekarang juga silahkan ditambahkan. Nah, sehingga studi-studi kasus yang terbaru di topik yang sedang kita teliti, yang kita hasilkan itu, nanti ditambahkan saja studi kasus saat pertama apa. Ya, kemudian Bapak Ibu narasikan. Studi kasus kedua apa dan sebagainya. Nah, itu kalau banyak studi kasus yang Bapak Ibu tuliskan, itu kan luar biasa bisa memperkaya tulisan Bapak Ibu gitu loh. Nah, sehingga studi kasus itu juga menjadi bahan bahan tulisan yang nanti perlu ditambahkan dalam buku referensi. Dan yang terakhir adalah biasanya ya data-data penelitian itu kan tidak hanya menggunakan satu sumber data saja, misalkan data sekunder misalkan. Nah, kalau penelitian Bapak Ibu selama ini yang dihasilkan hanya berbasis data sekunder misalkan, tidak ada salahnya kalau mau mengupgrade tulisan itu dibuat dalam bentuk buku, Bapak Ibu masih boleh menambahkan instrumen yang lain misalkan dengan menggunakan kuesioner. Coba saya mau menambahkan topik ini, saya mau mencari responden baru misalkan dalam bentuk data primer misalkan. Nah, itu kan sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi studi kasus dengan data primer itu lebih lebih update datanya, dan bahkan tidak ada datanya itu di publikasi manapun. Itu originalitas itu. Nah, itu jadi menarik. Kalau Bapak Ibu selama ini senang dengan penelitian-penelitian yang berbasis primary data, terjun langsung ke lapangan, ya, in-depth interview dan sebagainya. Saya yakin lah laporan yang Bapak Ibu buat itu ketebalannya itu jauh lebih tebal dari penelitian-penelitian yang selama ini dibuat dalam konteks data sekunder atau penelitian kuantitatif. Biasanya lebih lebih apa namanya berisi lah, ya, berbobot biasanya ya dari sisi halaman dan sebagainya. Lah itu kalau dibuat buku kan luar biasa itu, ya kan? Itu luar biasa sekali. Oleh karena itu, ini juga cara yang bisa Bapak Ibu nanti lakukan ya untuk mengupgrade data yang selama ini belum ada di laporan yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Bisa menambah literatur, ya, kemudian bisa menambah studi kasusnya, dan terakhir juga bisa menambah apa namanya metodenya dalam bentuk data primer atau sekunder ya dengan teknik-teknik analisis yang terbaru misalkan, itu juga menjadi bahan ya dalam proses penulisan buku itu. Nah, ketika semuanya banyak ada, mau nggak mau Bapak Ibu, ya harus mulai proses menulis kan gitu loh. Ya kan, bahannya sudah dikumpulin semua, tapi tidak ada kemauan menulis, ya nggak jadi-jadi. Gitu ya. Ya, sehingga mau nggak mau bahannya sudah ada, kemudian rencana daftar isi tadi sudah ada, ya sekarang Bapak Ibu harus konsisten ya dengan format yang dibuat dan disiplin. Ya, intinya kuncinya cuma itu aja kok. Ya, ya kadang-kala kita itu kan eh, lagi on fire itu misalkan, oh sebulan ini on fire, selesai udah bab 1, bab 2, bab 3 selesai. Padahal Bapak Ibu di awal sudah membuat rencana daftar isi itu sampai 14 bab. Ya. Kemudian setelah bab 1, 2, 3 itu udah mulai melandai bahkan menurun itu disiplinnya itu. Ya, bab 4 itu kadangkala eh, dikerjakan seminggu sekali, kadangkala dapat 2 halaman. Habis itu udah libur lama sekali, udah nggak kesentuh gitu ya. Ya kalau cuma 3 bab aja ya nggak jadi bukunya Bapak Ibu gitu loh, ini nggak jadi gitu loh. Nah, oleh karena itu tetap ya gimana pun ya disiplin itu menjadi kunci utama ya. Dengan teknologi yang sudah ada harusnya Bapak Ibu lebih terbantu lah ya di era sekarang ini. Sehingga ya disiplin itu harusnya tetap dijaga. Nah, nanti Bapak Ibu ketika itu jadi ya, ternyata tahapannya juga masih cukup panjang Bapak Ibu. Ya, kalau draftnya Bapak Ibu udah jadi misalkan ya, nanti hal-hal yang perlu dilakukan berikutnya apa? Oh, 10 bab udah jadi nih sesuai dengan rencana awal. Saya membuat buku dengan jumlah 10 bab ya.
dengan jumlah halaman minimum sudah jadi misalkan 200 halaman misalkan. Nah, nanti ya itu akan berubah terus ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan proses-proses berikutnya akan dilakukan misalkan apa editing ya. Editing itu nanti biasanya ya, kalau kami melakukan kadang kalau saya menulis mandiri atau kalau saya menulis kolaborasi biasanya kita bagi kalau kolaborasi. Coba dibaca lagi. Sebelum kita serahkan ke penerbit dibaca lagi bab satu ya dibaca isinya itu. Kalau kita baca ulang-ulang nanti kita akan menemukan kok. Oh ini nggak enak nih bahasanya. Oh ini sumbernya kurang bagian ini. Oh ini saya perlu update nih datanya. Oh saya perlu ngolah data baru di sini. Lah kita mengedit secara individu begini itu akan menambahkan kualitas dan kuantitas buku kita, Bapak Ibu. Dan biasanya yang paling melelahkan adalah di bagian ini sebetulnya. Mengedit ulang, membaca lagi kata per kata dan sebagainya ya. Setelah kita yakin, baru kita mulai proses kita mintalah orang lain untuk mereview lah. Ya, orang lain itu biasanya teman-teman kita yang se, se sevisi dalam artian dia sepakar lah, dia pakarnya di bidang ini coba baca buku ini. Ya, namun itu juga nggak mudah sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya meminta rekan sejawat untuk membantu mereview itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau mereview artikel saja yang hanya 15 halaman, 10 halaman kadang-kala lama sekali. Sekarang bayangin, kita minta tolong teman rekan untuk mereview 10 bab buku kita 300 halaman ya. Itu bukan bukan perkara mudah gitu loh. Namun kami di internal kami melakukan itu ya. Ya meskipun biasanya cukup panjang waktunya karena apa? Kami harus sabar lah ya untuk minta apa namanya rekan untuk membantu mereview itu. Biasanya ya teman-teman yang sudah pernah punya karya dalam bentuk buku biasanya akan bersedia gitu. Tapi kalau teman-teman yang kita mintain belum pernah menulis buku ya jangan dimintain mereview buku gitu ya. Itu celaka juga gitu loh. Dia nggak pernah nulis buku kemudian diminta mereview tulisan buku kita sebelum kita terbitkan ya nanti nggak akan selesai itu proses reviewnya. Kalaupun selesai mungkin bahasanya juga tidak mendalam ya hasil reviewnya ya karena dia tidak punya pengalaman itu. Nah, baru kemudian biasakan kita layout gitu ya. Ya, kita layout dulu. Jadi jangan menyerahkan draft kosongan gitu. Dalam artian draft yang Bapak Ibu buat tanpa mengikuti standar-standar dalam proses penerbitan. Nanti jadi lama itu. Jadi semua itu harus sudah mulai Bapak Ibu siapin secara mandiri ya. Editing disiapin mandiri, peer review juga dilakukan dulu, layouting juga disiapin. Karena template buku itu kan standarnya kan kalau buku ajar apapun biasanya 15,5 kali 23,5 standar ukuran buku itu. Ukuran bukunya itu biasanya kategori A5 itu. Jadi kertas A4 dilipat jadi 2 itu. Itu standarnya biasanya begitu. Nah, dengan ukuran itu nanti Bapak Ibu tinggal melayout sesuai ukuran itu. Oh, ternyata laporan selama ini saya buat dalam bentuk A4 kalau dikonvert buku itu ternyata bisa menjadi kurang lebih turun seperempat sampai setengah biasanya. Ya, kenapa? Karena kan ukuran kertas kemudian spasi itu kan mempengaruhi gitu ya. Sehingga kurang lebih kalau Bapak Ibu punya laporan apa 1,5 spasi di A4 ya 200 halaman itu nanti kalau dikonvert ke dalam buku ya misalkan asumsinya semua semua kepake ya, itu dapat 150 artinya sudah untung-untungan itu. Bisa-bisa kurang itu ya. Kenapa? Karena ada tulisan, ada narasi mungkin nggak cocok ya. Sehingga harus kita cut dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, proses ini kita lakukan dulu secara mandiri. Baru kalau sudah siap, bahasanya adalah ya, oh ini udah layak ini, cetak layak publikasi. Ya sudah, baru kita, langkah berikutnya apa? Baru kita memilih penerbit gitu loh. Ya, oh draftnya udah siap ini, layoutnya udah saya siapin ya, sudah kami cek semua. Sekarang saya cari penerbitnya, ya kan? Jadi layak menurut kita ya, layak menurut penulis itu belum tentu loh ya, layak menurut penerbit. Nah ini menjadi tantangan berikutnya lagi gitu loh. Ya, jadi tantangannya itu nggak hanya sampai menghasilkan buku, tapi mengedit buku juga menjadi tantangan sampai diterima oleh penerbit dan siap untuk diterbitkan. Itu prosesnya juga panjang, Bapak Ibu ya. Nah, prosesnya panjang. Kita milih dulu penerbit ya. Nah, kadang-kala kita udah nemuin penerbit cocok misalkan ya. Pengalaman saya pakai penerbit nasional itu saya udah nerbitin 3 kali ya di penerbit di Jakarta itu ya. Itu prosesnya ya gitu itu. Pertama draft kita kirimkan ke senior editor mereka ya. Habis itu mereka rapat di senior editor itu dengan tim redaksinya. Kalau buku ini memiliki pangsa pasar, target pembacanya jelas ya. Kemudian dia dia nanti layak untuk dijual ya, ya layak dicetak ya menurut penerbit itu ya nanti mereka akan bersedia membiayai semua Bapak. Oh kita biayai buku ini bagus draftnya bagus layak terbit punya pasar ya
sehingga kita biayai. Sehingga biasanya kalau kita layak di pembiayaan mereka, biasanya kita akan tanda tangan kontrak itu nanti dicetak pertama biasanya 2.000 eksemplar, Bapak Ibu. Itu bedanya penerbit nasional sama penerbit kampus kita. Kalau penerbit kampus kita, kalau Bapak Ibu layak itu paling dicetaknya nggak banyak itu. Pengalaman kami di internal Brawijaya hanya mencetak di antara angka 200 sampai 300 eksemplar saja. Jadi perbedaannya sangat sangat apa namanya jomplang gitu. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu punya karya, saran saya adalah pilih penerbit yang punya apa kredibilitas dalam proses penerbitan distribusinya yang sangat luas jangkauannya. Bukan berarti kita mengatakan penerbitan kampus jelek, loh, tidak. Ya, tapi memang kita yakini bahwa kita semua percaya bahwa penerbit-penerbit nasional di luar perguruan tinggi itu dia memiliki daya pemasaran yang luar biasa gitu. Jangkauan pasarnya sudah luar biasa. Mereka sudah punya kerjasama dengan toko buku bagus itu sudah punya. Sementara kampus rata-rata belum punya itu. Nah, sehingga itu juga menjadi perhatian ya kita kalau kita menghasilkan karya, silahkan ya menentukan pemilih penerbit yang seperti apa. Kita milih pun nanti belum tentu loh tulisan kita diterima oleh mereka. Sehingga nanti ada rencana, oh ke penerbit A, penerbit C. Penerbit A gagal, kita geser ke penerbit B. Penerbit gagal ke sini. Nanti kalau gagal semua, biasanya solusinya apa? Kita terbitkan secara mandiri. Ya, kita terbit secara mandiri, maka kita bayar sendiri di penerbit itu. Mau biasanya penerbit itu. Tapi biasanya itu jumlah terbitannya terbatas ya karena apa? Karena biayanya mahal ya. Kalau kita nerbitin 2.000 eksemplar coba gitu ya, Bapak Ibu biaya sendiri ya mahal itu biayanya. Belum lagi nanti melemparkan ke pasar itu juga biaya lagi gitu ya. Membantu distribusi pemasaran biaya lagi itu. Jadi terlalu apa namanya sangat mahal ya kalau sampai menerbitkan jumlah banyak ya. Kalau cuma 20 10 itu ya terbitin sendiri juga mungkin cuma 1 juta 2 juta beres ya. Tapi masalahnya adalah buku itu tidak akan diperjualbelikan ya. Jadi kita cetak, kemudian kita ambil semuanya hanya untuk kepentingan kita saja. Jadi tidak banyak orang tahu tulisan kita. Bedanya di sana. Nah, oleh karena itu strategi pemasaran kalau kita tulis secara mandiri itu menjadi tantangan ya. Tapi kalau kita dapat penerbit nasional nggak perlu ya mikiri strategi pemasaran sudah selesai. Ya, mungkin nanti buku mau cetak kita tinggal apa namanya bantu apa namanya mendisplay saja, menginfokan ke grup-grup kita itu aja. Nah, yang ketiga adalah biasanya sekarang ada pilihan akses digital ya. Kalau kita nggak mau repot dengan hard copy misalkan ya, penerbit itu biasanya memberikan opsi ya, mau nggak dicetak dalam bentuk PDF saja. Kalau PDF biasanya biayanya nggak mahal. Kenapa? Karena tidak menggunakan hard copy ya, sehingga tidak butuh proses pencetakan dengan kertas itu. Nah, tapi juga ada kelemahannya juga ya akses digital itu ya. Karena tidak semua orang itu juga senang ya membaca buku dalam konteks digital ya. Kita udah capek membaca jurnal, baca buku digital lagi gitu ya. Kita pengennya kan ada kepuasan memegang ya kertas itu. Nah, tapi itu pilihan-pilihan ya terkait dengan publikasi distribusi buku ini. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Tadi saya katakan bahwa buku referensi itu biasanya dihasilkan dari proses penelitian. Nah, proses penelitian yang umum kita lakukan, kalau saya itu biasanya saya senang itu adalah ya tesis-tesis bimbingan kita ya, mahasiswa S2, S3, S1 itu kan luar biasa. Kita bimbing mereka dengan baik ya, tulisannya itu kan jadi bagus-bagus gitu. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan enggan menggunakan penelitian mandiri yang Bapak Ibu lakukan ya di penelitian dosen, kan ada juga sumber yang lain ya dari tesis misalkan. Dan ini saya sudah hasilkan. Ya, kalau tesis judulnya seperti ini misalkan ya. Kalau tesis mesti kan penelitian ya, analisis contingent effect melalui pendekatan risiko sistemik dan financial linkage ya, studi pada dual banking sistem Indonesia. Ini di 2019 ya. Kemudian buku ini terbitnya 2 tahun berikutnya ya, 2021, 2022 buku ini terbit. Artinya apa? Untuk mengkonvert ini sebenarnya lama sekali gitu ya untuk bisa diterima ya diskusi dengan penerbitnya. Padahal ini penerbit kampus ini ya tetap sama saja. Nah, artinya apa? Proses-proses seperti itu ya memang akan kita lalui ya. Nah, nanti judulnya jadi seperti ini. Nah, kalau kita membaca judul ini itu kan mirip kayak judul apa namanya buku ajar ya. Gitu ya. Nah, ini jadi buku ajar juga bisa gitu loh. Ya, tapi kalau kemudian nanti ini kita jadiin sebagai apa pengakuan angka kredit misalkan, nanti Bapak Ibu akan ditanya, Pak, Bu, buku Bapak Ibu ini menurut Bapak sebagai penulis, ini disebut buku apa? Buku ajar atau buku referensi? Nah, kalau Bapak ditanya oleh teman-teman kepegawaian ya, kalau saya menjawabnya buku referensi.
Saya tembak dulu buku referensi. Kenapa? Yang pertama, insentif untuk nilai lebih tinggi, Bapak Ibu. Ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua, alasannya karena memang buku ini bukan dihasilkan dari silabi, bukan dihasilkan dari RPS, bukan. Buku ini dihasilkan dari penelitian, ya, penelitian bersama mahasiswa, bersama dosen, kemudian dibuat buku. Maka ini namanya buku referensi. Nah, sehingga dengan logika itu, maka ini mesti lolos sebagai buku referensi, bukan buku ajar. Nah, sehingga dari sisi judul mungkin ya Bapak Ibu akan sulit membedakan mana sebenarnya buku ajar, mana sebenarnya buku monograf atau buku referensi. Akan terkadang itu tipis sekali perbedaannya. Ya, tapi dalam konteks-konteks yang lain mungkin jelas gitu ya. Nah, kebetulan saya mencontohkan yang hampir mirip ya supaya Bapak Ibu tidak bingung nanti ya. Oh, ini kok kayak buku ajar ya, tapi bukan, ini bukan buku ajar, ini buku referensi. Tapi dia bisa dipakai untuk bahan pengajaran gitu loh. Ketika saya ngajar mengenai apa namanya model pendekatan risiko sistemik misalkan ya, pakai VAR ya dan sebagainya, saya bisa pakai buku ini. Saya memberikan studi kasus contoh-contohnya misalnya saya bisa pakai buku ini gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya penggunaan buku ini pun itu juga akan sama seperti yang kita pakai ketika kita nyebutnya sebagai buku buku ajar. Nah, sehingga nanti yang seperti ini silahkan Bapak Ibu. Kemudian yang lain ya saya coba searching ya buku-buku yang saya tulis ya buku-buku ini mungkin juga ada yang kategorinya buku ajar, juga ada yang saya sebut juga buku referensi gitu ya. Saya searching di Google ya, buku referensi atas nama saya kemudian muncul ya ada penjual-penjualnya dan sebagainya. Kayak buku ekonometrika yang saya buat itu juga kadang-kala juga boleh itu disebut buku referensi. Kenapa? Karena di situ saya memberikan apa namanya pemahaman topik mengenai bagaimana apa namanya menggunakan model A dalam proses penelitian. Tahapannya begini loh, kalau Anda pakai model A. Kalau Anda mau menggunakan software untuk model A ini gimana caranya? Saya ngajarin di situ. Ini juga kategorinya sebetulnya juga buku referensi juga. Ya kan, tapi tidak dihasilkan dari proses penelitian. Namun ini membantu individu dalam proses penelitian gitu loh. Kalau Anda ingin meneliti kuantitatif kan Anda butuh belajar model. Nah, membaca model kalau Anda baca buku ajar itu mungkin dia begitu teoritis ya. Kalau Anda baca buku-bukunya ada Modar Gujarati ya bagi Anda yang misalkan pernah belajar econometrics ya. Itu buku-buku buku ajar beneran itu. Tapi ketika nanti membaca buku itu misalkan belajar regresi misalkan. Regresi diulas detail sekali ya mulai dari awal sampai akhir ya. Padahal dalam proses penelitian kita tidak butuh model begitu. Saya hanya butuh kalau saya mau memodelkan regresi gimana tahapannya. Nah, saya menuliskan dalam buku ekonometrik saya, itu saya mengatakan ini buku referensi gitu loh. Ya. Kenapa? Karena bidang ilmunya satu, apa? Ya, permodelan ekonometrika. Bagaimana model-model ekonometrika itu dipakai oleh peneliti, ya di situ saya proses tulisannya mesti saya standarnya begini. Di setiap bab itu saya misalkan model vektor autoregression. Saya ajari dulu teorinya apa model ini. Kemudian ya bagaimana membentuk model VAR. Kemudian di situ bagaimana tahapan ya estimasi model ini. Ya. Kemudian bagaimana interpretasi hasil dari estimasi ini. Selalu isinya subbabnya hanya 4 itu. Di buku-buku saya selalu begitu. Nah, sehingga kalau ini saya katakan ini sebagai buku referensi, mungkin orang masih akan percaya gitu. Oh iya, referensi. Kenapa? Karena kita dipandu, kita diberi pedoman gimana menggunakan model ini dalam proses penelitian, gimana membaca hasil interpretasi kalau modelnya kayak gini, gimana membaca kesalahan-kesalahan dalam model kalau temuannya kayak gini. Itu semua ada di buku saya. Ya, itu namanya buku referensi. Ya, sehingga buku referensi judulnya mungkin boleh sama kayak buku ajar, ya, tetapi isinya itu bisa beda, ya kan? Nah, ini juga yang saya kategorikan ini juga saya sebut juga buku referensi ya. Kenapa? Karena judulnya udah jelas begini. Ya, ini terbit di Maret ini. ISBN-nya sudah ada dari Raja Grafindo ya, Jakarta ini. Insya Allah di Maret ini akan terbit hard copy-nya bukunya. Nah, ini saya judulnya begini, aplikasi dan pemodelan ekonometrika. Dia hanya bicara model ekonometrika saja ya. Di sini ada 14 bab itu. Ya, ada 14 bab, halamannya hampir 300 ya. Mungkin agak sangat tebel ya kalau mahasiswa membaca itu ya. Nah, itu akan terbit di bulan Maret ya. Nah, di situ ngajarin ya bagaimana ya peneliti itu bisa terbantu. Kalau saya mau menggunakan model forecasting misalkan ARIMA, saya mau pakai
apa aplikasinya, misalkan saya mau pakai Vue, saya mau pakai Grittle, saya mau pakai software RStudio, saya mau pakai program Deep 21 misalkan. Nah, semuanya di sini diajarin. Oh, modelnya begini, tahapan tahapannya begini, kemudian kalau mau software ini nanti begini tahapannya. Membaca hasilnya nanti begini. Nah, sehingga saya menyebutnya ini juga sebetulnya loh lebih layak sebagai buku referensi, tapi tidak dihasilkan dari hasil penelitian. Jadi bedanya begitu. Ya, jadi nggak selalu buku referensi itu mesti harusnya hasil penelitian, tidak. Tetapi sepanjang dia itu berbicara dalam satu disiplin ilmu, kemudian dia itu memberikan panduan, pedoman oleh bagi pembaca untuk mengikuti buku ini dan menerapkannya secara jelas, itu juga bagian pemahaman dari buku referensi. Sehingga buku referensi itu nggak selalu mesti identik dengan harus penelitian dulu kemudian bisa menulis buku referensi, enggak. Saya tidak perlu penelitian untuk membuat buku ini. Ini merupakan buku-buku dari proses-proses penelitian yang sudah saya lakukan. Oh, dulu saya meneliti pakai model ini. Oh, dulu saya meneliti pakai model itu. Sekarang saya bukukan. Sehingga saya hanya mengambil satu bagian saja dari penelitian itu yang dihasilkan di buku ini. Yakni saya mengambil bagian mappernya, saya mengambil bagian interpretasinya, bab empatnya. Ya. Jadi bedanya begitu. Jadi artinya apa? Ini pun sebetulnya juga ada di proses penelitian yang kita lakukan. Ada di laporan penelitian saya itu juga ada model-model ini. Nah, itu namanya kita menyebutnya ini juga bagian sebagai buku referensi Bapak Ibu. Nah, ini yang sekarang sedang saya kerjakan juga. Ini juga namanya saya sebut sebagai buku referensi ya. Misalkan di sini ini tahun 2023 mahasiswa bimbingan kami ya di ekonomi regional ya. Nah, itu menghasilkan tulisan tesis seperti ini. Dan ini outline sedang saya buat ya. Outline-nya saya ubah. Judulnya adalah analisis keterkaitan spasial pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Kemudian saya ubah menjadi pembangunan ekonomi wilayah pendekatan spasial di Pulau Jawa. Nah, tapi ini bukan judul yang final. Ini masih masih bisa berubah. Mungkin supaya nanti bisa bisa dibaca oleh semua orang, mungkin Pulau Jawanya saya hapus itu. Ya, di Pulau Jawa itu hanya studi kasus saja di tulisan ini. Nanti saya akan tambahkan studi kasus kalau di luar Pulau Jawa kayak gimana misalkan. Nah, itu kan jadi menarik itu. Di tesis ini dia hanya fokus di Pulau Jawa. Ketika ditulis dari buku, nanti masih saya bimbing lagi. Coba tambahkan studi kasus kalau di Sumatera kayak apa sih spasial wilayahnya di sana. Kalau di IKN misalkan gimana. Nah, itu kan nanti jadi studi kasus tambahan di tulisan ini. Nah, sehingga nanti dia menjadi sangat sangat apa namanya menarik ya bagi pembaca kalau mau meneliti mengenai ekonomi kewilayahan ya, khususnya pakai pendekatan spasial. Di sini juga pakai model-model ekonometrik nanti dipakai muncul semua. Ini sedang saya selesaikan ya, baru separuh ya, baru tahun kemarin kita mulai ya, karena saya fokus pada ekonometrika tadi, yang selesai itu ya kita biasanya ya kita nggak mau ya dalam satu tahun itu terbit 2 buku itu kita itu nggak mau ya. Kenapa? Ya karena kita pengen ya setiap tahun itu ada karya dihasilkan ya. Kalau kita selesaikan di tahun yang sama 2025 ada 2 3 buku. Nanti 2026 kita sepi kita biasanya. Ya, sepi nggak ada lagi. Wah ini nggak bagus ya secara secara apa namanya portofolio ya. Sehingga ya ini saya pending sebentar lah pelan-pelan gitu ya. Saya tambahkan studi kasus yang lain. Harapannya di akhir tahun draft ini selesai. Nanti di tahun 2026 itu bisa cetak. Gitu. Nah, sehingga itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Artinya memang kegiatan-kegiatan proses penulisan itu ya kita mengambil dari bahan-bahan yang sudah ada sebetulnya. Nah, sementara itu materi saya semoga tidak panjang dan lebar ya. Kita masih punya waktu ya sesuai dengan yang disediakan panitia. Sementara saya kembalikan dulu ke Bu Moderator ya. Matur nuwun, semoga ada diskusi yang positif ya dan interaktif ya akan bisa kita lakukan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pemaparannya pada Prof. Setio Triwahyudi. Baiklah, kepada hadirin pada webinar hari ini, apakah ada pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama Prof? Baiklah, saya akan berikan kesempatan untuk 3 penanya. Silahkan, Bapak Ibu. Mungkin saya akan memberikan 1 pertanyaan, Prof.
terkait penulisan buku ini kan mungkin kita bisa mengambil bahan-bahan penelitian dari eh, karya-karya kita sebelumnya yang akan kita tambahkan keterbaruan dan literasinya. Nah, mohon saran dari Prof. Setio untuk menghindari plagiasinya itu seperti apa, Prof? Oke, terima kasih ya. Ya. Jadi ya sebentar. Salah satu caranya yang sama gini. Share dulu. Gimana salah satu cara kita menghindari terjadi plagiasi? Jadi biasanya Bapak Ibu, saya itu kalau menulis apapun ya, mau publikasi apapun biasanya, sebelum draft kami kirim, ya, biasanya kami lakukan pengujian plagiasi secara individu ya. Kebetulan kami di Brawijaya itu kami dosen dapat akun Turnitin atau Authenticate ya. Sehingga dari akun itu kami manfaatkan gitu loh. Nah, sehingga semua tulisan yang mau kami keluarkan baik dalam bentuk artikel publikasi maupun buku, biasanya kami cek secara mandiri ya dengan pengecekan itu. Sehingga ini menjadi bahan dokumentasi ya bagi kami dan introspeksi bagi kami ya. Dan ini kan nggak bisa dibohongin ya sistem ini ya. Sehingga kalau nanti plagiasimu tinggi ya kelihatan di situ. Oh nanti kelihatan di sini. Mulai kita buat ya. Semua draft buku yang sudah kita buat nanti kita tampilin di sini. Ya nanti kalau ngeblok itu harus kita perbaiki mau nggak mau. Ya kan? Ini draft yang mau kami kirim ke UB Press ya. Kita cek ya. Wah ini ngeblok. Kalau kayak gini kan nggak ada masalah karena daftar isi kan ya. Jadi tidak perlu dihiraukan ya. Ya ini standar lah ya. Nanti udah kelihatan masuk di tulisan-tulisan gini. Wah. Oh, kalau cuma kayak gini-gini berarti aman gitu. Yang bahaya itu adalah kalau di satu paragraf itu semuanya ngeblok, itu berarti apa? Itu harus diperbaiki. Ya, tapi kalau cuman kata begini, ini kan kata umum ya, kita nggak bisa ngubah gitu loh ya. Anda ngilangin risiko likuiditas itu mau ganti apa? Ya nggak bisa ya. Ya kan, ya mau nggak mau. Jadi ini kata yang banyak dipakai orang. Ya, sehingga yang kayak gini nggak usah khawatir. Ya, bisa dihilangi. Ya, beberapa hal ya kayak gini. Kalau nanti banyak seperti aman begini, Bapak Ibu, wah berarti aman ini tulisan saya nih. Terakhir dicek ya, berapa nilai apa namanya plagiasinya. Ya, misalkan kita batasi aja, maksimal nggak boleh lebih dari 20 misalkan. Ya kan? Ya, nggak boleh lebih dari 20. Nah, nah, ini saya buat, oh ternyata 18 ya. Ini pengecekan di awal ya, Pak, sebelum saya kirimkan draft ke UB Press itu 18. Oh, berarti kalau 18 mungkin saya bisa lanjut nih, aman ini. Kenapa? Ya karena standar penerbitan kita, saya juga belajar dari apa yang kami lakukan secara nasional, biasanya dia minta jangan lebih dari 20, Pak ya. Kalau lebih dari 20 nanti harus perbaiki dulu. Nah, biasanya kami nggak menunggu dari penerbit untuk melakukan itu, kami lakukan mandiri. Ya, nanti kalau udah selesai begitu, ya biasanya nanti kami akan diberikan misalkan ketika selesai, ya misalkan kami terbitkan melalui lembaga, ya kami minta surat begini, ya coba dibuatkan surat ya keterangan bebas plagiasi dari buku kami, diterbitkan oleh lembaga. Ya, kita buatkan ini memperkuat. Jadi apa yang kami lakukan, kami lampirkan. Nanti disahkan ya risiko sistemik ya. Ya, kebijakan tersebut jadi plagiasi nilainya sekian. Dengan kriteria toleransi kurang dari 20 ya. Dulu kami menerbitkannya melalui Fakultas Ekonomi ke UB Press ya, kurang dari 20. Maka dinyatakan ya dalam plagiasi dilampirkan. Udah distempel sama ketua Badan Penerbitan ya. Ya, berarti aman ya tulisan kita. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu, saran saya adalah ya, kalau Bapak Ibu mau menulis apapun, ya manfaatkanlah apa namanya deteksi plagiasi itu. Itu kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa kita setting, nggak bisa kita ini. Kalau kena ya kena. Gitu ya. Nah, kita melakukan itu, artinya apa? Kita menjadi percaya diri gitu. Oh, saya punya draft, saya sudah cek. Wah, tulisan saya pertama kena 30. Wah, sedih nih, saya perbaiki lagi. Ya biasalah gitu ya. Kadang-kadang kita nulis secara manual tanpa copy paste saja kadang-kadang loh karena itu banyak dipakai orang sehingga tulisan itu sehingga seolah ini plagiasi padahal kita nggak pernah itu. Ya kan? Sehingga yang seperti itu nanti nggak usah khawatir, tapi paling tidak itu menjadi bagian introspeksi, Bu. Ya.
Kurang lebih begitu caranya. Mau nggak mau ya harus begitu. Kalau Anda hanya berpikir, oh ini saya nulis mandiri kok, saya nggak pernah ini. Ya dibuktiin aja lah. Itu ada nggak bukti fakta bahwa lolos similarity tidak lebih dari yang dipersyaratkan misalkan. Jadi gitu caranya. Baik, terima kasih, Prof. Silakan Bapak Ibu hadirin yang ingin mungkin berdiskusi mengenai penulisan strategi buku-buku yang referensi. Wabarakatuh, Prof. Setio, saya Iman, moderator, saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan Pak Iman. Oke. Selain yang di chatting itu, saya ingin bertanya, untuk menentukan waktu menulis yang produktif itu, gimana mengenalinya itu, Prof? Kasih banyak, itu aja. Ya, oke. Terima kasih Pak Imanuddin. Mohon izin saya langsung kasih feedback ya, Bu Mujinah ya. eh Pak Imanuddin, kalau terkait dengan waktu efektif yang bisa kita pakai ya, biasanya ya, kan kita tahu ya, sekarang ini kan beban kita sebagai pengajar kan luar biasa ya kan? Kita mengajar Tridharma aja ya, kalau kita kalkulasi ya, itu bisa lebih dari 20-30 SKS, saya meyakini lah. Ya, Bapak Ibu apalagi yang belum belum apa namanya guru besar ya, biasanya bebannya itu luar biasa itu. Ditambah-tambahin itu nggak bisa apa-apa Bapak Ibu ya. Wong saya aja ya, saya aja di kampus aja saya masih memegang lebih dari 20 SKS loh. Ya, alasannya apa? Katanya alasannya ya karena proses itu kan tidak mau menjabat ya struktural ya, sehingga kan boleh mengajar sebanyak-banyaknya. Wih, mengajar sebanyak-banyaknya ya, sehingga saya akhirnya dapat sampai hampir 25 yang sendiri itu 21 SKS saya ingat, di 7 kelas ya, Pak. Ya, belum S2 S3. Kalau saya total ya, saya kalau S3, S2 dua orang, maka separuh kan SKS-nya. Saya total itu saya masih 30 SKS saya itu satu semester ini. Bayangin coba, waktu kita Bapak Ibu habis ya untuk kegiatan pengajaran ya, habis waktu kita. Apalagi di usia kita sekarang ya udah di atas 50 ke atas, habis maghrib itu udah capek sekali badan ini. Saya yang udah capek. Sehingga gimana salah satu trik yang saya lakukan ya untuk terus menjaga itu. Biasanya Bapak Ibu ya yang saya lakukan ya, ini pengalaman pribadi saya, mungkin nanti bisa cocok atau tidak dengan Bapak Ibu ya. Biasanya saya itu kalau sudah tidak lagi mood dalam membaca atau menulis, biasanya saya nggak mau membaca, saya juga nggak mau menulis. Ya, jadi saya nggak memaksa itu. Yang pertama itu. Nah, kemudian waktu mana yang menurut saya itu cocok ya? Biasanya saya itu habis pulang sore itu biasanya ya segera apa namanya makan istirahat ya, nanti saya itu biasanya bangunnya jam 3 dini hari ya, jam 3 ya menjelang sholat subuh itu biasanya ya kita sempatkan untuk apa namanya baca, kemudian kita buka lagi ya draft yang kemarin belum selesai ya, meskipun cuma ada waktu 1 jam itu luar biasa Bapak Ibu ya, menjelang sholat subuh yang 4 ya, tergantung setiap daerah ya, 4 4:30 itu kan luar biasa, kita dapat waktu 1 jam ya, itu kalau kita benar-benar fokus karena otak kita di pagi hari itu kan kosong Bapak Ibu, kosong, tidak ada beban sama sekali, masih fresh, biasanya disitulah ya kualitas tulisan kita itu yang terbaik bisa kita kita hasilkan. Saya biasanya saya melakukan begitu. Saya habis subuhan gitu, kadang lanjut lagi habis subuhan saya ngetik dulu. Kan ngajar kan kita jam 7 kan, masih ada waktu. Ya sebentar aja lah. 1,5 jam itu kalau kita serius itu kita bisa dapat berhalaman-halaman itu. Ya. Nah, salah saya begitu. Kalau Bapak Ibu kemudian melakukan, oh saya itu biasanya itu kalau di waktu-waktu kerja Pak misalkan, ya habis sambil ngajar sebenarnya nggak apa-apa. Itu kan mungkin waktu yang baik buat Bapak Ibu. Tapi saya kalau di waktu-waktu sudah nggak bisa. Ya, saya di kampus itu, saya nggak ada lagi waktu untuk mengetik, menyelesaikan draft nggak bisa. Kenapa? Ngajar itu sehari bisa 3 kelas, kadang-kadang saya dapat 4 kelas. Kalau 2 kelas pun ya, kemudian sisa waktu di jam-jam yang lain itu masih mahasiswa udah sibuk diskusi, pembimbingan dan sebagainya. Udah nggak ada waktu lagi. Sehingga di kampus itu rata-rata ya kita curahkan untuk kegiatan pendidikan pengajaran.
kita curahkan untuk apa namanya mengajar, membimbing mahasiswa ya, dan kemudian ya kegiatan-kegiatan ya apa namanya diskusi dengan adik-adik ya supaya mereka bisa apa namanya menghasilkan karya yang lebih baik ya. Kita habiskan waktu di situ Pak Iman. Ya. Belum lagi kalau ada rapat undangan A, B, C dan sebagainya, aduh habis waktu kita. Nah, sehingga kalau saya sarankan Bapak ya, jadi baca mengerjakan apapun itu paling bagus itu di pagi hari. Ya, mulai waktunya silakan diatur lah ya. Jam 5, setengah 5 itu kan beda waktunya. Nah, itu biasakan ya, meskipun cuma sejam itu sudah luar biasa itu. Dan saya sudah membuktikan itu. Ya, mohon maaf saya bisa 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 apa namanya selesai dapat guru besar hanya dalam waktu 10 tahun dari saya mengajar pertama kali itu ya karena saya konsisten di situ. Ya, setiap pagi ketika teman-teman masih belum apa-apa ya rekan-rekan di kantor masih belum saya sudah ngerjakan sesuatu gitu ya. Ketika di kampus mereka sibuk, saya santai-santai aja gitu. Kenapa? Karena saya sudah mengambil part di luar jam itu dan ternyata itu menghasilkan. Dan sekarang tinggal kita menikmati aja, menjaga ritme itu gitu supaya apa namanya ke depannya ya kita tidak semakin loyo lah ya, ya sudah dapat kemudian langsung turun ya itu kayaknya nggak bagus ya. Sekarang saya menjaga ritme itu ya. Ya, per tahun harus ada satu buku yang dihasilkan ya. Setahun harus ada jurnal internasional bereputasi yang dipublish misalkan. Setidaknya itulah yang kita jaga sekarang. Tapi itu Pak Imanuddin nggih, ya monggo kalau ada feedbacknya Ya, terima silakan kasih ya. Prof. Ya, terima kasih banyak Prof. Saya juga ada menulis di chat itu Prof. Kalau Oh nggih. kalau dihitung dengan biaya itu berapa Prof sama harga itu itu buku itu. Oke. Oh ya. Di sini biaya membuat buku ya bagaimana menentukan harga. Nah, sekarang Pak, biaya membuat buku. Kalau kita asumsikan Bapak itu mencetak mandiri berarti ini kan ya. Kalau mencetak mandiri pengalaman dari saya ya, karena beberapa kali saya juga menulis, saya cetak secara mandiri, saya tidak menggunakan penerbit nasional ya, karena saya juga merasa ini kalau di penerbit nasional kayaknya juga juga mungkin tidak lolos itu ya, ya sehingga saya menyadari itu ya, menyadari itu akhirnya daripada tulisan ini apa namanya terbuang padahal sudah siap ya meskipun kualitasnya tidak sebagus kalau di penerbit nasional ya saya coba cetak mandiri saja. Nah pengalaman saya kalau cetak mandiri Pak itu biasanya kan ada minimal apa namanya eksemplarnya ya rata-rata 5 sampai 20 itu adalah rata-rata yang biasanya kami pesan ya 5 eksemplar atau sampai 20 eksemplar. Nah itu tergantung jumlah halaman. Kalau buku Bapak ukurannya 15,5 kali 23,5 standar buku ajar itu misalkan halamannya nggak lebih dari 150 Pak. Jadi halamannya itu bukunya nggak lebih 150 atau antara 100 sampai 150. Kemudian Bapak mencetak 10 atau 20 eksemplar, itu biayanya nggak lebih dari 3 juta Bapak. Ya. Biayanya itu pengalaman saya nggak lebih dari 3 juta. Ya. Artinya apa? Sebenarnya sangat apa namanya eligible lah, sangat affordable lah untuk kita sebagai pengajar untuk menghasilkan karya kalau mau cetak mandiri. Ya. Jadi kan nggak mahal Pak. Nah biasanya kalau kita cetak mandiri memang ya itu tidak kita jual kembali. Sehingga saya juga tidak pernah mengkalkulasi, oh kalau kayak gitu saya bagi menjadi 20 eksemplar 3 juta bagi 20 maka rata-rata misalnya 100 150. Ya, sebetulnya ya bisa sederhananya begitu gitu kan. Oh, dibagi aja eksemplar dengan total biaya yang kita keluarkan. Ya. Itu bisa. Tapi biasanya pengalaman kita ketika kita cetak mandiri dengan jumlah terbatas, biasanya kita tidak menghitung apa namanya harga satuannya ya karena memang tidak kita untuk jual kembali. Ya, tapi kalau misal Bapak, oh saya mau jual lagi misalkan, ya paling sederhana ya begitu. Ya, nyetak buku lebih banyak itu lebih murah, Pak. Ya. Jadi nyetak buku misalkan nyetak 5, 10 dengan nyetak 20 ya itu biayanya mungkin hampir sama. Artinya apa? Nyetak buku lebih banyak itu lebih murah. Bapak mau nyetak 100 eksemplar itu lebih murah lagi. 100 eksemplar mungkin dia cuma 8 atau 10 juta. Kalau nyetak 10, 20 itu 3 juta, Pak. Bayangin coba. Lah, kalau nyetak 10 kali lipatnya bukan 3 kali 10 30 juta enggak. Ya, enggak gitu, ya. Karena mencetak lebih banyak lagi itu lebih murah biaya biaya kos yang ditanggung oleh penerbitnya. Nah, sehingga kawan-kawan itu biasanya kalau saya mau mencetak 100 eksemplar berapa Pak ya? Paling 10-12 jutaan aja. Ya, kalau asumsinya halamannya nggak lebih dari 150 ya.
Enggak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu beda memang kosnya. Itu biasanya jauh lebih lebih mahal memang. Terus yang kedua juga tidak banyak gambar, Pak. Tidak banyak gambar berwarna maksudnya ya. Kalau Bapak cetak hitam putih itu harganya murah. Tapi kalau Bapak maunya setiap tabel kasih warna, setiap gambar itu berwarna, itu mahal, Pak. Memang mahal. Sehingga asumsi saya katakan sekitar 2-3 juta tadi, ya untuk 10-20 eksemplar, itu asumsinya adalah tidak ada gambar yang berwarna di sana. Karena gambar berwarna itu dihitungnya per halaman, Pak. Berapa halaman nanti itu dikalikan. Kalau per halaman misalkan 100 rupiah misalkan, ya untuk satu kali gambar warna misalkan, kalikan aja. Kalau Bapak di buku itu ada 10, ya itu 1.000 misalkan. Kalau ada 20 misalkan, itu kan gampangannya begitu. Itu ngitungnya begitu, Pak. Nah, oleh karena itu saran saya adalah kalau misalkan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik, Pak, ya, pertama coba dulu, ya, diserahkan ke penerbit, nanti minta kalau menurut penerbit ini layak dicetak oleh mereka, dibiayai mereka, itu Bapak milih opsi itu gitu loh. Ya, biar mereka yang membiayai, pasti mereka akan mencetak dalam jumlah banyak, ya. Kemudian harga akan mereka tentukan, ya, kayak tadi buku saya itu yang tentukan 122.000 siapa? Ya penerbit, Pak. Ya, penerbit itu halamannya hampir 300 halaman. Itu harganya cuma 122. Menurut saya itu juga mahal itu. Karena pengalaman sebelumnya itu bisa di bawah 100.000. Ya, kalau di bawah 100.000 itu sebetulnya kita diuntungkan. Diuntungkannya apa, Pak? Karena akan lebih banyak orang mau membeli buku kita. Makin mahal buku itu biasanya makin tidak dibeli, Pak. Ya, meskipun angka 100.000 sekarang itu kan ya sebenarnya juga nggak mahal ya. Tapi ketika digunakan untuk membeli buku itu case yang lain. Ya, kita beli pulsa ya internet mungkin lebih dari 100.000 ya hanya dalam seminggu 2 minggu itu kan nggak mahal. Tapi untuk buku mahal, Pak, gitu. Itu bedanya kan gitu ya di kita itu ya. Untuk buku itu mahal itu. Ya, karena itu kemarin waktu muncul angka itu sebenarnya saya juga bilang, waduh kok mahal ya 122 ya. Kalau bisa 80-90 ribu itu lumayan sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Makin makin banyak dicetak mungkin ke depannya juga akan lebih murah. Sehingga gitu Pak Iman ya kurang lebih begitu. Nanti kalau misalkan butuh kontak penerbit nasional yang biasanya saya pakai, nanti saya kasih infonya, Pak. Jadi gampang lah. Mau Kalau mau penerbit kalau penerbit nasional dengan chief editor, pimpinannya saya juga beberapa saya punya lah. Itu bisa ditembusi kalau misalkan punya karya ya. iya. Ya makasih banyak Prof informasinya. Ya, Oke, siap, siap. baik Pak Imanuddin. Kita balik ke pertanyaan di kolom chat ya, Prof ya. Oke, siap. Dari Samsudin. Ya, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Prof, saya Samsudin mohon izin bertanya bagaimana dengan buku chapter atau buku kolaborasi. Kadang penerbitan untuk mendaftarkan sebagai buku referensi dan kadang-kadang sebagai monograf. Ya, jadi Pak Samsudin ya terkait dengan book chapter ya. Kalau book chapter itu dihasilkan dari apa namanya penelitian ya. Jadi Bapak Ibu menghasilkan satu penelitian, kemudian dibuat satu book chapter ya. Maka book chapter itu nanti lebih banyak disebut sebagai buku referensi dan juga bisa sebagai monograf. Ya, tapi dia tidak akan disebut sebagai buku ajar. Yang pertama itu ya. Yang kedua adalah kapan penerbitan itu akan mendaftarkan sebagai buku referensi atau monograf ya itu selama ini pengalaman saya itu penerbit itu tidak pernah berkonsultasi kepada penulis ya. Ya. Jadi artinya itu menjadi kewenangan dari penerbitan dan juga kewenangan dari ISBN ya. Seringkali buku-buku kategori monograf maupun referensi terkadang itu juga di reject Pak oleh penerbitan juga di reject oleh Puspesnas ya Puspesnas ya pusat apa namanya perpustakaan nasional tuh loh yang dia menerbitkan ISBN itu seringkali juga di reject ya dengan alasan apa ya alasannya seringkali begini Pak ini ini hasil-hasil penelitian yang tidak membutuhkan ISBN. Nah, sehingga tidak layak dapat ISBN. Saya pernah dapat kasus itu tahun-tahun lalu itu. Loh, kita dalam hari ini berpikir gini, lah bukankah buku apa namanya referensi monografi itu adalah hasil penelitian yang dibukukan. Ya, tapi kenapa kok ditolak ISBN-nya? Itu alasannya karena selama ini banyak ya ada beberapa lah ya penerbit itu yang tidak patuh ya dalam standar proses penerbitan buku. Sehingga mengakibatkan ya
apa namanya pihak Jakarta ISBN yang menerbitkan itu kehabisan nomor-nomor yang dikeluarkan di tahun itu karena terlalu banyak pengusulnya. Di sisi lain kualitas yang diberikan ISBN pada periode itu kualitasnya jelek sekali. Nah, sehingga akhirnya yang terdampak kita di pengusul berikutnya, dan itu terjadi di tahun lalu, Pak. Ya, saya punya pengalaman tahun lalu. Wih, penerbit itu gagal ya, padahal ini penerbit nasional ya. Ya, kemudian di Malang itu banyak penerbit nasional, kami menggunakan itu, dan beliau sudah pernah nerbitin buku saya sebelumnya, menyampaikan, mohon maaf Pak, ini kami ditolak terus ini sama sama Jakarta untuk buku Pak Setio ini. Nah, kemudian kami di screenshotkan ya itu kondisinya begitu. Nah, artinya bahwa di tahun 2024-2025 ini sepertinya ada apa namanya pengetatan ya dalam pemberian ISBN itu. Oleh karena itu kenapa kemarin di tahun lalu pemerintah itu kemudian memberikan alternatif yang lain namanya apa namanya QRBN gitu ya, ya kode apa QR untuk book number itu yang dibuat khusus di Indonesia, ya QR SBN nggak salah, kalau nggak salah itu QR SBN. Tapi itu bukan internasional, tapi hanya di lingkup internal apa nasional aja itu ada. Jadi kita nanti dapat barcode ya yang itu memang fungsinya sama kayak ISBN, bedanya ISBN itu internasional, kalau QRBN itu adalah lokal domestik Indonesia saja. Nah, tapi masalahnya adalah ada beberapa apa namanya aturan di kepangkatan kita itu yang masih belum ya mengakui QRBN itu sebagai bagian dari kode yang sama, kualitasnya sama kayak ISBN gitu loh. Nah, sehingga nanti hati-hati ya, saya saranin Bapak Ibu kalau misalkan nerbitin buku dari penerbit kemudian dikasih opsi, Pak ini buku Anda ini gagal terus diajukan ISBN, kemudian ada apa namanya opsi pakai QR SBN Pak, mau nggak? Nah, itu mohon bisa konsultasi dulu dengan bagian kepegawaian ya, apakah buku Anda nanti dengan QRSBN itu nanti bisa dihitung juga sebagai apa namanya buku yang bisa dihitung angka kreditnya ataukah tidak gitu. Sehingga itu juga menjadi apa namanya perhatian ya Bapak Ibu karena saya punya pengalaman itu ya. Oke, kemudian kalau dia eh, tiba-tiba misalkan disebut sebagai referensi atau monograf, itu penulis rugi nggak ya? Ya, ya sebetulnya kita dalam konteks penulis ya, kita itu kan tidak bisa ya mendeklar ya, oh saya maunya ini harus monograf. Saya maunya harus buku ajar. Itu kadang-kala realitanya kita dalam posisi yang sebetulnya tidak di situ. Ya sama halnya Bapak Ibu sudah menghasilkan buku ya. Kemudian Bapak Ibu ajukan. Ya, yang menentukan buku Anda itu monograf ataupun referensi ataukah ajar itu kan bukan penulis. Yang menentukan adalah pihak penilai gitu loh. Oh, buku Anda layak kami nilai sebagai buku kategori ini. Ya, kemudian Anda ngeyel misalkan itu nggak bisa, Pak. Gitu. Artinya apa? Kita dalam konteks penulis itu sebetulnya kita tidak dalam konteks saya maunya buku kategori ini atau kategori itu. Itu nanti tergantung tim penilai kalau itu dipakai proses penilaian. Ya, oleh karena itu sebelum kondisi-kondisi itu terjadi, maka memang idealnya adalah ya kita harus pahami dulu. Kalau saya nulis buku begini, saya nulis buku begini, formatnya begini, nanti ini itu akan layak sebagai apa? Ya, cocok sebagai apa? Itu kalau kita sudah ngikutin prosedur itu, aturan itu, saya yakin kok tim penilai berikutnya ya itu mesti akan sama dengan apa yang kita 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 inginkan gitu. Tapi kalau enggak ya, ya ibaratnya spekulasi aja. Nah, oleh karena itu kalau nanti menulis book chapter, biasanya nilai penghargaannya itu tidak sebesar kalau Anda menulis buku secara mandiri atau secara berkelompok ya. Karena book chapter itu dia sebetulnya hanya diakui sebagai apa namanya perhitungannya sebagai bagian parsial aja ya di buku monograf atau referensi ya. Dia tidak diakui penuh kita nanti karena Anda hanya menulis satu title saja, satu chapter saja, padahal di situ ada misalkan 15 chapter gitu ya. Itu nanti juga menjadi menjadi apa namanya bahan pertimbangan ya. Kalau saran saya sebetulnya ya, kalau Bapak Ibu mau menulis lebih lebih detail lagi, ya saran saya adalah ya jangan menulis buku dalam bentuk book chapter. Kalau satu kali dua kali boleh lah ya, tapi jangan kemudian ini menjadi kebiasaan. Oh saya pakai mau menghasilkan buku mesti book chapter aja lah. Kalau saya saran saya jangan. Gitu. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan, kemauan ya untuk menyelesaikan buku sendiri atau berdua bertiga itu akan lebih baik ya daripada memilih jalur book chapter ya. Karena nanti nilai penghargaannya beda Bapak Ibu. Kurang lebih gitu Bu Jenah ya.
Baik, Bapak Ibu yang lain, apa ada mengajukan pertanyaan lagi? Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Boleh izin bertanya, Prof? Oke, silakan monggo Pak Teguh. Baik, Prof, saya ingin bertanya, untuk penulisan buku itu apakah ada ketentuan ya, Prof ya? Kebetulan saya merupakan dosen yang baru lulus CPNS. Dalam penulisan buku itu apakah harus menggandeng em, dosen dengan jabatan tertentu atau kita sudah bisa start dari sekarang ya, Prof ya? Itu yang pertama, Prof. Lalu yang kedua, apakah ada kriteria tertentu, Prof, untuk buku itu bisa terbit? Dan apakah ada sesuatu atau faktor yang dapat menghambat terbitnya buku itu, Prof? Itu saja, Prof. Terima kasih ya, Prof. Oke, langsung saya jawab aja nggih, Bu Mujina nggih. Mas Teguh nggih, pertama adalah selamat ya karena sudah menjadi CPNS ya, berarti tinggal selangkah lagi lengkap lah menjadi PNS ya, tinggal ikut AA Pekerti ya, kemudian nanti Diklatsar biasanya sekarang ya, dan nanti kalau udah selesai bisa jadi apa PNS ya. Oke, mengawali apa yang Mas Teguh akan lakukan ya, karena tantangan ketika sudah jadi PNS itu ya nanti kita sebagai dosen ya itu harus paham ya tupoksi yang harus kita lakukan ya. Tridharma yang harus Bapak Ibu lakukan nanti harus benar pahami ya. Ibaratnya kita masuk ke hutan itu harus tahu tujuannya mau kemana. Kalau tidak tersesat nanti di hutan itu. Nah, oke, terkait dengan penulisan buku nih ya. Nah, sebetulnya ya tidak ada kok aturan yang mewajibkan ya setiap dosen itu menulis buku itu harus berkelompok atau dia kalau sendiri harus syaratnya begini-begini. Sebetulnya itu nggak ada aturan itu. Ya, kecuali ya di instansi Pak Teguh itu memang membuat aturan seperti itu beda case ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya sampai dengan hari ini itu nggak ada namanya apa namanya aturan yang pernah saya baca ya di kelas Brawijaya pun tidak ada ya bahwa dosen menulis buku itu harus kolaborasi ya harus dengan senior apalagi ya kecuali ya ada aturan oh senior itu butuh buku ya maka departemen ya mengharapkan ya yang junior-junior yang masih punya kekuatan untuk menulis buku itu ajaklah kami yang senior itu beda case ya kalau itu kan himbauan ya. Sehingga nanti monggo saja ya. Kalau sampai merasa bahwa eh, ada himbauan seperti itu dan itu memang apa tidak merugikan Anda sebagai penulis, ya nggak masalah lah. Jalani saja lah, diikuti saja lah apa himbauan ataupun aturan yang dibuat di lembaga itu. Ya. Toh itu juga tidak akan seterusnya begitu kok ya. Ya, sekali kita kita apa kolaborasi ya nanti berikutnya kita nulis sendiri juga nggak masalah. Ya, kita bisa melakukan itu. Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu apa namanya menulis buku ya, memang membutuhkan kolaborasi. Oh, yang saya tulis ini saya hanya mampu pada bagian ini gitu loh. Tapi untuk kepakaran bagian ini itu butuh si A, si B, si C. Ya, idealnya memang harus kolaborasi. Sehingga kolaborasi yang kita maksudkan itu adalah bukan kolaborasi dalam konteks titip nama saja, tapi kolaborasi yang memang ya secara bersama-sama individu di situ itu berkontribusi pada proses penulisan buku yang sudah kita siapkan. Oh, ini butuh 10 bab ini. Dari 10 bab saya itu hanya mampu sesuai kepakaran saya adalah 3 bab pertama. Maka saya butuh orang untuk bisa kontribusi di 2 bab berikutnya, 3 bab berikutnya, dan 1 bab terakhir misalkan. Nah, nanti kalau kita kolaborasi, kita buat buku, ya sudah, nanti kita tulis nama-nama individu itu di dalam cover buku kita. Nah, kalau kita tulis begitu, nanti itu juga tidak kita sebut sebagai buku book chapter. Ya, tidak kita sebut begitu. Gara-gara, oh Bapak kontribusi di 1 chapter, maka kasih
tiap chapter kasih nama Bapak misalnya. Enggak ya. Jadi bedain ya bedain ya konsep book chapter dengan menulis kolaborasi itu pun juga nggak sama. Itu yang pertama Bapak. Nah, oleh karena itu nanti silakan ya dicek kembali ya di lembaga Pak Teguh ya apakah memang ya pimpinan mensyaratkan mewajibkan begitu ya maka itu saran saya ya diikuti aja lah dulu aturan itu ya. Sambil itu nanti Bapak kan bisa berkolaborasi yang benar-benar kolaborasi untuk menulis buku bersama berkontribusi dalam proses penulisan itu. Nanti diterbitkan di penerbit yang lebih baik. Kemudian yang kedua tadi adalah terkait dengan apa Pak Teguh, saya jadi lupa ya. Terkait dengan kriteria untuk menjadi Oh, oke. jurnalis dan faktor-faktor penghambatnya, Prof. Nah, oke, terkait dengan kriteria faktor penghambat ya. Yang pertama adalah buku yang diakui ya untuk pengajuan angka kredit apapun itulah ya, itu mesti buku yang sudah memiliki ISBN ya. Jadi buku yang dicetak dan memiliki ISBN ya itu akan diakui sebagai buku. Nah, apakah itu diterbitkan secara mandiri ya oleh Anda melalui penerbit ABC karena Anda membayar ya untuk percetakannya ataukah ya nanti yang menerbitkan langsung diambil alih oleh penerbit karena memiliki pangsa pasar yang luas misalkan. Nah, berarti ya dua-duanya itu akan bisa mendapatkan ISBN. Tapi yang pasti adalah ISBN itu yang mengajukan bukan individu. Ya, ISBN buku itu yang mengajukan adalah penerbit. Kita nggak bisa Anda ngajuin ke Jakarta melalui online ISBN itu sebagai individu karena punya draft nggak bisa, Pak. Jadi yang bisa mengajukan ISBN itu adalah penerbit. Oleh karena itu kita harus datang ke penerbit membawa draft itu. Nanti di situ masih ada dua opsi. Bapak memilih jalur mandiri atau memilih jalur reguler. Kalau jalur mandiri, maka semua biaya dalam proses penerbitan itu yang menanggung adalah penulis. Ya, penerbit hanya akan membantu proses-prosesnya. Proses apa? Mengurus ISBN, proses mencetak, ya. Kemudian kalau dibutuhkan proses distribusi itu akan menjadi pembicaraan di situ. Itu namanya penerbitan mandiri. Kalau yang kedua penerbitan reguler, maka Bapak hanya menyerahkan draftnya saja ke penerbit, penerbitlah nanti akan memutuskan. Oh ini layak nggak ya secara apa namanya pangsa pasar? Ada nggak ya calon pembelinya untuk buku ini? Ini menarik nggak ya kalau dicetak dalam jumlah banyak? Nah, itu nanti kategorinya penerbitan reguler, Pak. Kalau Bapak lolos di situ, maka Bapak tinggal duduk diam saja. Nanti draftnya akan dipelajari. Kemudian Bapak tinggal menunggu hasil apa namanya revisi dari senior editor di penerbitan itu. Oh Pak, yang diperbaiki bagian-bagian ini Pak, nanti eh, segera kirim balik ke kami akan proses untuk pengajuan SPN dan sebagainya. Nah, sehingga itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang faktor penghambatnya apa yang bisa menggagalkan kita menulis buku? Ya, baik melalui jalur mandiri maupun jalur reguler, semuanya ada faktor penghambatnya, Pak. Penghambat pertama yang seringkali apa namanya tidak kita sadari adalah kita itu merasa sudah memiliki draft, ya, merasa sudah draftnya sudah lengkap babnya, tanpa kita lakukan editing, tanpa kita minta rekan sejawat untuk membaca, membantu mereview, langsung aja kita serahkan ke penerbit ya. Biasanya model-model yang begini biasanya ini yang akan gagal cetak. Kenapa? Yang pertama dari sisi kualitas ya. Itu tidak ada proses untuk mereview itu. Sehingga Bapak itu terlalu yakin dengan apa yang Bapak tulis ya. Ya, padahal sebetulnya tulisan kita itu nggak bagus-bagus amat gitu loh. Ya, dan kita belum pernah ya meminta individu untuk mereview tulisan kita. Ya, sehingga ketika kita mintakan ke penerbit untuk membantu proses pencetakan, meskipun pakai jalur mandiri, itu mesti akan kena reject, Pak. Kena rejectnya apa? Yang pertama adalah draft Bapak ini nanti oleh penerbit akan dilanjutkan untuk pengajuan ISBN, Pak. Nah, di ISBN itu, Pak, buku Anda itu direview lagi itu sama tim reviewer ISBN. Kalau nggak layak secara kualitas, itu di reject, Pak. Ya, jadi jangan berpikir bahwa setiap kita punya draft, kita serahkan ke penerbit, secara kita bersedia membayar untuk percetakan semuanya, kemudian mesti jadi buku. Enggak mesti. Saya punya pengalaman masalahnya. Saya punya pengalaman di tahun lalu begitu. Ya. Jadi akhirnya adalah yang menyebabkan itu pertama tentunya dari kualitas.
Kualitas buku itu menjadi apa namanya penghalang pertama. Yang kedua, mungkin kualitasnya bagus, Pak. Tapi ya dari sisi ukuran ketebalan buku itu nggak layak dicetak. Ya, misalkan ya aturan dari apa UNESCO misalkan ya itu kan sebetulnya buku yang diakui itu sebetulnya minimal 50 halaman. Tapi aturan dari Kementerian Pendidikan itu kok nggak salah, itu bukan 50 halaman, 100 halaman. Ya, artinya apa? Kalau buku kita itu setelah diedit dan sebagainya, ternyata halamannya kurang dari misalkan 100 halaman yang ditetapkan oleh apa namanya kementerian misalkan ya. Nah, itu juga nanti bisa tidak tidak diakui. Mungkin ISBN lolos, Pak. Mungkin penerbitan menerima ya lolos dan sebagainya. Tapi ketika kita pakai untuk pengajuan angka kredit karena misalkan aturannya harus 100 halaman yang diakui dihitung sebagai angka kredit misalkan dan tulisan Bapak cuma 90 halaman, ya biasanya itu di reject gitu. Nah, sehingga faktor kegagalan itu bisa kegagalan sebelum buku terbit maupun kegagalan setelah buku terbit. Kalau setelah buku terbit, yang saya maksudkan kegagalan itu adalah seperti itu. Buku itu nanti tidak bisa membantu Bapak ya dalam mendapatkan penghargaan seperti misalkan angka kredit dan sebagainya. Itu nanti bisa mungkin juga itu. Ya, tapi saya meyakini lah kalau kualitas kita sebagai apa namanya tenaga pengajar, pendidik dan sebagainya ya menghasilkan karya buku hanya menambahkan misalkan 10 halaman, 20 halaman. Saya pikir itu bukan sesuatu yang mustahil lah ya. Oleh karena itu, ketika buku itu layak terbit, sudah cetak, dapat ISBN, harusnya nggak ada permasalahan seperti saya katakan tadi. Tidak bisa dihitung hukumnya, tidak bisa diakui sebagai buku, misalkan. Harusnya nggak mungkin terjadi, Pak. Sehingga nggak usah khawatir ya terkait dengan faktor apa yang menyebabkan buku kita itu di reject ya. Pertama mesti faktornya adalah kualitas. Ya. Kalau hanya masalah layoutnya itu tidak sesuai standar, ukurannya nggak 15,5 itu kan faktor teknis saja. Gitu. Itu tidak akan membuat buku kita nggak layak. Bahkan Bapak Ibu nggak mau melayout misalkan, Pak saya punya buku ini, saya serahkan langsung ke penerbit aja untuk membantu melayout misalkan, apakah bisa? Bisa kok. Ya, bisa. Tapi bedanya adalah proses jadi panjang, Pak. Jadi lama. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah membantu dari awal proses layouting itu, ya, sesuai dengan standar buku misalnya, kemudian Anda serahkan ke penerbit, ya, itu case-nya beda gitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu menyerahkan bukan mentahan, sudah diedit, sudah layoutnya sesuai, maka penerbit itu tinggal membaca sedikit aja gitu loh. Oh, ini sudah oke nih. Tapi kalau itu bahannya mentah beneran ya, laporan penelitian ya, halamannya 500 ya, Anda serahkan filenya ke penerbit, Pak, silakan dibaca. Wah, itu lama itu. Ya, sebulan, 2 bulan, kecuali Bapak Ibu punya duit banyak mau membayar, coba saya coba selesaikan seminggu misalkan. Ya, mungkin ada penerbit yang mau begitu, tapi mahal, Pak. Ya. Artinya apa? Banyak pilihan-pilihan untuk menghasilkan buku itu. Silahkan saja ya. Semoga ya ini tidak menyurutkan ya kemauan Bapak Ibu semua ya dalam menulis buku ya. Karena permasalahan-permasalahan yang saya sampaikan tadi itu real terjadi gitu ya. Real terjadi. Sehingga jangan sampai ini malah membuat Bapak Ibu disinsentif ya dalam menulis buku. Tapi harus menjadi tantangan. Oh, ini saya harus bisa nih. Masa pas saya bisa nulis buku sekian-sekian saya nggak bisa sih. Ya Anda bisa kok. Pasti bisa. Dari saya itu, Pak Teguh, monggo kalau ada feedback ya. Terima kasih Prof, sangat luar biasa sekali informasinya. Itu saja dari saya Prof. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Prof, dari kolom chat. Tadi saya baca. Apakah semua tesis bisa dijadikan buku minimal berapa halaman dari Pak Oh iya. Taufik? Oke, ini pertanyaan yang bagus ini. Apakah semua tesis itu bisa dijadikan buku? Minimal berapa halaman? Ya, jawabannya adalah ya, apa semua bisa jadi buku? Bisa, Pak. Ya, semua tesis bisa. Sepanjang ya, asumsinya adalah bahwa tesis itu memang dihasilkan dengan proses yang baik ya, yang benar. Kenapa saya katakan begitu? Karena kan realitanya banyak itu, Pak. Ya, tesis-tesis yang ya, kita bimbing mahasiswa itu seringkali, mohon maaf ya, ada dosen-dosen yang memang itu dalam proses pembimbingan itu tidak optimal. Dia menyerahkan saja ke mahasiswa. Wes pokoknya apa kelihatan tebel, kemudian setiap bab sudah ada, wes maju aja lah, kemudian lulus gitu ya.
lulusnya mahasiswa dengan tesis kualitas seperti itu kan tidak bisa menjamin ya bahwa ya tulisan itu mesti bagus ya. Kenapa? Karena yang meluluskan itu kan hanya kita pembimbing dengan penguji di situ saja. Pengujinya mungkin juga nggak baca juga kan, kadang-kadang kan nggak baca draft kita, hanya langsung uji mahasiswa sesuai dengan PowerPoint-nya saja. Itu kan case-nya beda. Nah, sementara pada saat kemudian tesis yang seperti itu tadi saya katakan ya, kemudian ini kita bawa ke dalam proses konversi ke dalam buku, wah ini beda case itu. Nah, penguji tesis kita mungkin nggak baca, dia bisa memberikan penilaian. Tapi penerbit tidak begitu, Pak. Reviewer penerbit, editor penerbit itu akan membaca buku kita itu bab per bab, kata per kata dibaca itu. Bahkan nanti ketika nanti kita dinyatakan layak pun ya secara draft kasar ya. Nanti ketika sudah di layout ya, nanti kita dikembalikan lagi gitu. Coba Pak, dibaca kata per kata, kemudian yang salah silakan dibuatkan catatannya, kami akan perbaiki lagi. Jadi prosesnya begitu. Artinya bahwa kalau misalkan kita meyakini, ya, meyakini bahwa mahasiswa bimbingan kita itu kita bimbing dengan baik, mahasiswa itu menulis dengan baik di bawah supervisi kita, ya, dan sampai akhirnya dia lulus ya dengan kualitas yang baik tentunya, maka saya katakan tesis ini sangat layak Pak untuk diterbitkan. Ya, itu sangat layak. Sehingga sekarang tantangannya adalah Bapak sebagai pembimbing punya kemauan nggak untuk membantu mahasiswa ini dalam proses mengkonversi buku menjadi buku. Dibimbing aja Pak, ya, bimbing. Saya punya keinginan gini. Anda sudah lulus, coba saya kasih tantangan berikutnya sambil nunggu yudisium, sambil nunggu wisuda. Biasanya saya begitu. Sambil nunggu yudisium, sambil menunggu wisuda yang mungkin bisa sebulan, 2 bulan tergantung antriannya itu. Coba saya kasih tantangan kamu, coba ini loh. Saya punya contoh buku yang dihasilkan dari apa tesis mahasiswa bimbingan saya sebelumnya jadi buku kayak gini. Coba kamu buat toh yang kayak gini. Kalau mahasiswa kita kasih tantangan begitu, kita kasih contohnya ada dan sebagainya, saya yakin kok mahasiswa itu masih akan nurut kok Pak sama kita. Ya, dan saya sudah membuktikan itu. Coba Anda buat buku ini saya buku yang sudah saya hasilkan. Ya, coba Anda ini. Kalau misalkan nggak ada yang dihasilkan, misalkan kita sebagai pembimbing, nggak masalah. Kita kasih contoh aja. Ini loh buku-buku hasil dari penelitian yang bisa dibuat buku. Ayo penelitian Anda itu kita buat buku. Nanti saya bantu supervisi ya. Kita buat buku supaya ada hasil karya yang lain. Saya yakin kok mahasiswa kita itu tidak akan apa namanya berontak ya untuk menghasilkan karya begitu ya. Dan ini akan bermanfaat juga bagi mahasiswa ya. Siapa tahu kan mahasiswa Anda nanti mau lanjut S2, S3, kemudian jadi dosen. Itu kan luar biasa. Oh, saya dulu S2 dibimbing Pak ini, ada buku yang saya hasilkan. Saya lanjut S3 dibimbing oleh Pak ini bisa dapat menghasilkan buku ini. Saya yakin mahasiswa bangga sekali dengan apa yang kita kita berikan kepada mereka dalam bentuk buku itu, Pak. Sehingga layak Pak itu. Silahkan nanti dicoba saja ya. Ya. Baik, mengingat eh, tidak ada pertanyaan lagi, apakah kita sudahi, Prof? Ya, saya pikir begitu ya. Sebenarnya kawan-kawan sudah cukup paham ya, dan semoga ya asumsi saya adalah teman-teman itu sudah mulai punya apa namanya semangat ya untuk menulis ya, bahwa untuk menghasilkan buku itu bukan sesuatu yang mustahil ya, bahannya sudah ada, sekarang tinggal kemauannya saja. Ya nanti silakan ya jika ada hal yang mau ditanyakan ya, tadi kan saya juga ada nomor kontak di PowerPoint dan sebagainya, nomor WA dan juga email ya. Silakan kontak saya, siapa tahu ya kita bisa silaturahmi lagi, kita bisa kolaborasi dalam berbagai hal. Saya pikir itu memang fungsi dari kegiatan kita hari ini ya. Jadi tidak berhenti saja di diskusi, namun kita bisa tidak lanjuti secara bersama. Monggo saja nanti kalau mau mau melibatkan saya, misalkan, oh Profesor saya repoti untuk membantu mereview, misalkan boleh nggak? Boleh saja gitu, silakan gitu. Dan saya tidak akan mematok harga apapun di situ, nggak usah khawatir gitu. Jadi jangan khawatir terkait dengan itu ya kawan-kawan. Kami semuanya itu saling berbagi ilmu ya. Makin banyak yang kita bagikan dan dipakai, insya Allah itu jadi amal jariah kita bersama ya. Dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Ya itu mungkin kekhilafan dari saya. Ya, ini intinya apa yang saya sampaikan ini bukan dalam konteks ya menjelekkan siapapun ya. Ya termasuk juga kawan-kawan yang ada di forum ini. Kita semuanya belajar. Kalau ada hal yang salah mohon dimaafkan ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kondisi dan waktu yang lain ya. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di unmute, Bu. Baiklah, ya. Terima kasih Prof atas pemaparan yang diberikan, Bapak Ibu hadirin. Saya akan simpulkan webinar hari ini bahwa menulis buku itu kita harus memiliki kedisiplinan dan kemauan yang kuat ya. Kita bisa membimbing mahasiswa dan dari sana kita bisa menjadikan buku yang berkualitas, tentunya dengan keterbaruan metode, teknik, dan eh, data yang akan kita miliki. Apakah kita mengubah dari primer ke sekunder atau mungkin sebaiknya kita memiliki bahan baku yang lebih lengkap untuk keter- keterbaruan buku tersebut. Oke, semoga kita bisa konsisten untuk terus menulis ya Bapak Ibu dan mempublikasikan buku setiap tahunnya. Baik, sekian. Mohon maaf apabila ada salah hilap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mujenah yang sudah memandu webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Prof. Setio yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas dan baik buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita telah tiba di penghujung acara webinar pada siang hari ini. Saya mau mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi untuk dapat mengisinya, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat boleh membayar sekitar 30.000. Dan sertifikat akan diperoleh 2 minggu setelah mengisi, paling lambat 2 minggu setelah mengisi link presensi. Bapak Ibu juga kalau mm, berminat mengulang materi yang sudah dipaparkan oleh Prof. Setio, Bapak Ibu dapat mengunjungi YouTube-nya ICMA karena di sana sudah ada materi yang diupload oleh panitia. Demikian Bapak Ibu akhir kata. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak pembicara, Ibu moderator, dan seluruh peserta yang sudah hadir sampai akhir materi di hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan boleh menjadi pedoman dan menjadi manfaat buat kita semua, menambah semangat untuk menulis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih ya Ya, semuanya. Saya izin terima live kasih. ya. Terima kasih, Sampai ketemu Prof. lagi Terima di kasih, Bu waktu yang lain ya. Mujina. Terima kasih semuanya. Iya, Kami tunggu Prof. karya-karya Terima terbaik kasih. dari semua peserta ya. Terima kasih, Prof. Amin.